Indri. Ini udah mulai. Ya ini gue dari tadi kan mau baju tapi nggak ada. Jangan marah-marah dong. Mana baju gue? Lu gara-gara tadi malam pulang jam berapa sih? Ih, gue jam 1 kelarnya. Lo pikir Hood Global kelarnya jam berapa? Jam 1 Kan gue juga kalau nonton. gak muat kayak gini badan Lu gue. sih kegendutan, makanya dia itu. Loh, kan biasanya nggak dikasih baju kayak begini. Biasanya kan gak dikasih kayak gini. Masuk kayak gini mulu, kayak nggak ada model. Apaan sih ngomong-ngomong gendut dari tadi? Ya, Tersinggung ini tahu? Oh iya sih gendutan dia. Kenapa sih? Enggak, ini Indri selalu... Orang lagi ke kamar mandi ganggu jadi nggak keluar deh. Oh, kamar mandi. Gun, tolongin Gun, sahabat gue Gun. Aku nggak ada baju, maksud gue dikasih baju kayak gini. Ya udah kalau nggak ada baju nggak usah syuting. Ya jengong dong. Bagus nih kayak bikin vokal. Hah? Apa kek? Tunggu. Kamu pilih bajunya yang mana? Kamu pilih bajunya yang mana? Bajunya gini. Aduh, nggak Oh, mau. si Seventeen. Ini aja ini. Lu gendut. Enggak, kayaknya itu nggak muat Gue deh. gendut sih. Maaf. Ini aja deh, nih pakai ini nih. Nih. Terus? Pakai ini. Bawahnya rok lo itu aja, soalnya yang lain kayaknya nggak muat. Ini juga masih kusut. Kalau enggak, lagi lu sih badan segue sih. Kalau gua mah cantik, pakai api juga bagus. Cantik. Manja. Ayo dong. Kalau nggak ini pakai ini. Udah ini pakai ini. Berdiri nggak? Nih, gini. Dek. Gini, pakai ini. Gini, kalau enggak ini pakai ini. Nanti kalau emang jelek ya udah lo nggak usah syuting dah. Ini. Kayak Sofia Lacuba ya kalau lagi ngambek. Iya. Iya. Cantik. Ya gimana dong ini aja? Dek, kalau nggak ini sama ini. Udah deh, apa aja deh. Kalau nggak ini sama ini, kalau nggak ini sama ini. Nggak jelek kan? Lu. Enggak. Ya kalau jelek lu Kalau ya. sampai ribet banget, lu pakai ini aja deh. Tuh udah Ini deh. pakai ya? Udah ganti ya. Iya. Gun, sana aja yuk. Aku belum ganti. Lu mau ganti apa lagi? Pakai ini. Biar mau wanita mau tampil. Lu muat nggak baju ini? Ya enggak lah. Oh ya udah. Gun, yuk kita ngobrol yuk. Ya, Berapa aku ganti yuk. baju dulu. Nih. Satu, dua, tiga. Nggak gitu caranya. Kalau main layangan caranya nggak begitu, Ebi. Gimana caranya? Orang aku pengen main layangan. Kamu tuh kebiasaan. Nih, orang tuh di mana-mana laki kan diajarinnya main mobilan, main layangan apa. Masa dia diajarinnya main boneka? Jujur. Makanya Ebi sebenarnya menyesal. Om. Apa? Nih mau tanya, Om. Apa? Ebi kebiasaan diajarin main boneka. Ya nggak? tuh Om Ipan Ya ngajarin iyalah, Ebi. masa Ebi ntar main layangan ntar mukanya gosong kena matahari. Jangan lah, harus bagus. Iyalah. Nah, sini. Ebi, lu tambah gendut ih. Iya, Gua aja udah turun 17 kilo. emang iya. Kejar deh. Ih, udah hampir sama, bentar lagi. Iya, seneng deh Ebi. Asik. Ebi emang kenal sama Om Igun? Om Igun mah terkenal. Terus? Abi pernah nonton Om Igun. Di Di mana? mana? Fashion show-nya bagus-bagus. Beneran? Bagus. Kalau kamu suka fashion show bagus, berarti kamu suka seni. Aku Jadi, suka seni. anak itu nggak usah dipaksain, emang main layangan itu bagus. Tapi Iya. kalau emang nggak suka, nggak usah dipaksain juga. Iya, cuman maksudnya kan daripada boneka yang mendingan layangan gitu. Iya, Bang. Ebi main. Tapi enggak, aku dari kecil main boneka sampai akhirnya aku jadi desainer sekarang. Aku tuh gak pernah main mobil-mobilan, aku nggak pernah karena aku takut ditabrak sama mobilnya. Yang ada Iya juga sih ya. mobil-mobilannya yang takut penyok sama lo. Iya Ini sih. kita ngobrol aja yuk. Yuk. Jadi ntar diajarin. Ayo. Pokoknya harus serba bisa Ya ya. udah, ya udah, ya Layangan udah. bisa, semua bisa. Ayo Gun, sini Gun. Oke. Aduh seneng loh ada Ivan Gunawan. Susah banget nyari waktu yang tepat untuk ngundang Ivan Gunawan di Ada-Ada Aja. Dan akhirnya hari ini terjadi. Ya gimana kan? Aku kalau siang tuh memang banyak waktu kan di butik, Iya, ngurus iya. jahitan, terus banyak mainan baru. Jadi harus Mainan bisa. baru Mainan maksudnya apa baru. sih? Sekarang punya online shop. Ini batik-batikan ini Iya, ya? jadi ini yang aku pakai ini batik. Orang lagi ngobrol. Kena mata, kena mata. Tuh. Ayo. Hei, Ya tante, Om. kok tante? Om. Kok dia tahu sih gue suka dipanggil tante? Jadi, Ebi. Om Ipan. Om Ipan sama Om Igun.
Iya. Udah. Tante Rina jangan ngikutin juga. Maaf. Oh ya, hari ini kan bisa Susi. Iya, Susi nggak ada ya. Om, Undang kita dong ngobrol Susi lagi. kesini. Iya, ini jadi ada online shopnya. Iya, jadi batik sekarang yang itu Iya, Jajaka. jadi batik Jajaka. Kemarin kan minggu lalu baru fashion show Iya, terus iya. udah gitu Iya, sekarang aku nonton. lagi siap produksi karena bulan November nanti yang aku showin kemarin tuh akan keluar gitu. Kenapa harus batik? Sebenarnya di online shop itu banyak brand. Jadi ada yang pertama ada Ivan Gunawan label merah itu memang khusus untuk busana wanita. Nah terus udah gitu kalau Jajaka itu memang aku fokus ke batik dan busana pria. Terus udah gitu ada juga Facan by Irvano yang bikin baju pesta. Betul. Ada juga Marnova yang bikin sepatu. Jadi Wow. aku pengennya kayak one stop shopping Iya. gitu. Jadi satu online shop tapi one stop shopping. Iya, Tapi jadi- tadi Jajaka buat cowok doang, tapi Kalau cewek juga ada kalau juga ya? Jajaka sih sebenarnya 80% busana cowok, Awalnya. tapi ya sekarang 20%-nya aku tambahin ke cewek supaya Karena cewek juga pada permintaannya mau. bisa lebih Iya, banyak gitu. nggak apa-apa tapi nanti bisa bikin yang cowok kan Jajaka, yang cewek Jijiki misalnya. Jajaka. Jajaka. Tapi emang salah Jadi, satu kecintaan aku tuh juga dulu ya. kenapa pilih Jajaka, waktu itu kan sempat ada acara ke Tasik, terus udah gitu aku jatuh cinta sama batik Garutan awalnya. Terus udah gitu apa ya nama judul temanya. Jadi sebenarnya sebelum jadi label itu judul fashion show aku 2 tahun yang lalu. Gitu. Jajaka itu. Jajaka. Iya, dulu yang fashion show 2 tahun lalu itu emang batik juga. Ya, itu batik juga di Plaza Senayan Man Fashion Week waktu itu. Wow, seru banget ya ternyata bisa berkembang punya bakat ngedesain itu ya. Ya karena kalau aku bermain dengan barang-barang yang mahal dengan apa namanya klien-klien yang sangat selektif gitu kan. Maksudnya masyarakat Indonesia kan juga perlu ditangani sama aku gitu. Aku dari dulu tuh punya cita-cita kayak misalnya lagi jalan gitu, tahu ada yang jalan pakai baju aku. Terus karena baju di online shop itu kan nggak mahal gitu. Startnya dari 300.000 sampai 1 jutaan lah. Tapi Jadi, ngomong-ngomong kalau misalnya mau jadi desainer itu dasarnya itu emang harus bisa gambar atau enggak sih? Sebenarnya dasarnya bukan bisa gambar, tapi kita harus punya bakat sendiri, kita punya passion di dalam situ. Karena aku juga nggak pernah sekolah sama sekali. Terus udah Beneran? gitu, ya. Jadi Sekolah desain gitu enggak? sekolah desain sama sekali aku nggak pernah. Jadi waktu lulus SMA memang karena aku juga kebetulan kan om aku juga desainer. Jadi Om Haji Noto. Haji Noto Negoro. Jadi banyak melihat bagaimana cara dia membuat baju dan segala macam gitu. Jadi saya bekerja hanya bermodalkan cinta di dalamnya. Oh, tapi ya, Igun ini emang melakukan sesuatu itu pasti dengan cinta salah satunya ntar. Bagus, Cantik. bagus. Gini dong. Nah itu bagus. Bagaimana? Kayaknya kalau saya lihat, saya kurusan deh, bajunya muat loh. Hah? Enggak, emang itu bajunya juga gede, Ya, tapi emang bagus. size-nya L. Tadi nggak ngecek di belakang ukurannya L. Bagus! Bo pernah ya, Bo? Pas gue merit kan bajunya Desi yang bikin. Lunas. Lunas. Lunas, sembarangan. Gue mah nggak ada utang. Gue sama Indra Bekti. Tahu utang. Sama lu. Oh iya, bukan Wah, lagi. dia lunas kan Dibahas. Iya bener. Emang kedengeran? Iya. Lu pakai nanya sih mancing-mancing. Ngomong bukan kedengeran lagi gimana? Lunas ya? Lunas. Jadi gue bilang kan, Kak Ivan, gue tinggal 2 minggu lagi merit. Baju gue udah dibikin belum? Aduh nanti aja deh, gue belum mood bikinnya. 2 minggu lagi gue merit, Bo. Hah, beneran itu? Ya, Lu jadi- kurusin aja dulu badannya. Ya katanya jadi gitu. kebetulan kan waktu itu punya program bareng sama Gracia gitu kan. Terus kayak gitu cari ide belum nemu-nemu. Jadi kayak 1 minggu sebelum acara baru kita fitting. Itu gimana tuh? Kan itu nunggu mood. Kalau udah deadline-nya terus mood belum muncul, Biasanya mood itu muncul di pas saat mepet. tapi coba Kalau ceritain. misalnya moodnya tiba-tiba muncul setelah acara pernikahan Udah gimana? telat, udah kelar udah dong telat. acaranya. Nah, makan itu dia. Tapi ini nih, Igun tuh lucu deh. Kalau misalnya lagi nggak ada mood katanya ya, dia tuh duduk, terus diajak ngobrol, dia ngomong sendiri ngajak ngobrol. Iya, jadi aku tuh di ruangan kerja, ini kan meja ruangan kerja aku, di depan tuh ruang fitting. Aku kalau misalnya kayak nggak mau kerja tapi nggak ada mood, aku suka ngomong gini, bantuin aku dong, aku pengen bikin baju, aku bilang gitu. Terus udah gitu kalau lagi nggak punya duit juga gitu, bantuin dong, nggak tahu aku ngomong sama siapa. Bantuin dong, gerakin tangan aku untuk membuat sesuatu yang keren gitu. Karena kalau misalnya orang kan pasti punya up and down kan, kadang kreatif banget, Ya, kadang ya, ya. sama sekali yang ngeblank. Makanya aku tuh sebisa mungkin dalam 1 hari paling terima tamu tuh 2 atau 3 dan banyak, biasanya tuh harus di pagi hari masih fresh gitu kan dari rumah misalnya mau ketemu A gitu udah berhayal kira-kira A karakternya gini bikinnya begini gitu jadi kalau sesuatu yang kadang dadakan kadang suka agak ngeblank juga sih gitu jadi Oke. harus Jadi benar-benar kan well seminggu kan, organized. Bo. Acara gue berarti Terus, dibikinnya terus. seminggu. Terus habis itu, udah lu kurusin aja dulu badan lo, baru lu pakai baju gue. Katanya tapi dia. kurus Enggak, tapi ada yang bikin gue sakit hati. Apaan lagi Pas sih? lagi fitting, tuh kan gue kurusan. Enggak, emang bahannya ini gue lebihin aja lo, bukan kurusan. Dia kan gitu. Sakit hati kan.
Tapi cukup kan. Gue udah kurus, gue fitting yuk hari ini, gue udah kurusan nih, gue bilang gitu, fitting. Emang kegedean, lu ngaku nggak? Iya emang itu gue gedein. Kegedean, dia bilang, tuh kan gue kurusan, enggak emang bahannya gue lebihin banyak, biar lu kelihatan kurus aja. Sakit hati. Tapi bajunya keren banget. Keren banget aku lihat itu. Jadi itu dia, makanya kalau kita membuat sesuatu itu dengan cinta ya, pasti jadinya tuh kayak kita tuh kayak involve masuk ke dalam gitu. Yes. Apalagi kalau misalnya menangani pengantin, itu harus ngobrol, maunya kayak apa deh. Terus udah gitu suasananya kayak gimana, dekornya kayak gimana, terus nanti kamu di kawinan itu mau ngapain aja. Jadi Secara sekali seumur hidup ya. Jadi itu akan terlintas di imajinasi itu seperti apa Betul. gitu. Jadi sekarang senang banget bisa menyentuh semua kalangan, Iya, menengah ke atas maupun menengah ke pengennya bawah. seperti itu. Karena kayak program-program yang aku bawain juga kan bukan semua yang nonton kalangan atas ya kan. Kayak misalnya aku berkolaborasi dengan salah satu merek baju muslim gitu, bikin kerudung. Seneng aja gitu ngeliat postingan Instagram tuh pada posting pakai kerudung aku gitu, terus pakai Kepuasan baju aku. tersendiri. Iya ada kayak wah bikin apa lagi ya besok bikin apa lagi. Desain baju. Dan satu lagi, dan Kak Ivan ini nggak bisa diganggu, Bo, pikirannya. Misalnya gini, Kak, gue mau merit tanggal sekian nanti di sini gitu kan ya. Oh gitu ya, mau merit, mau temanya apa? Mau temanya gini Kak, terus gue ngasih ide. Gue tapi maunya gini, jangan so cantik, nggak so cantik. Ide lo tuh murahan. Tuh katanya ngobrol dulu. Itu hasil Jadi obrolannya. dia udah ada di sini, udah nggak so cantik, lu cantik di tangan gue. Iya dia Jadi kemarin nggak makin usah. cantik kebantu sama lakinya aja ganteng kan. Astagfirullah. Enggak, emang cantik, enggak. Tapi baik loh, sampai dari priwet gue sampai nikah ditemenin mulu loh. Oh iya Itu kan benar-benar. karena laki lo cakep, coba laki lo harem, gue gak dateng lah. Nah, Iya. nemenin orang, ngedesainin baju, priwet ditemenin, ngelihat pengantin sering banget. Lu kapan, Gun? Kapan gue? Kok gue nanyanya? Ya gue nunggu Rina deh gak enak. Loh, sampai gue. Nunggu Epi gede ya? Ya udah gede. Segede mana rumah. lagi sih, Bi? Aku kan masih kecil. Katanya kan tersiar kabar beberapa kali Igun dekat dengan perempuan dulu sama Rosa. Kemarin-kemarin sama Ayu Ting Ting. Kemudian Hempas, ada lagi Hempasnya gimana? Hempas. Aduh baru kemarin loh prinsesnya datang. Hempas Suster datang nyanyian. lagi, hempas Terus udah gitu, datang lagi. cita-citata, Iya. Hempas. Datang lagi. Itu kenapa? Ya kalau aku sih sebenarnya kalau misalnya mencari pasangan hidup itu kan kayak buat seumur hidup gitu kan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang nggak kena di hati ya untuk apa diperjuangkan gitu. Namanya juga mencari yang terbaik gitu. Lagi pula kalau misalnya kayak mau deket gitu kan harus dua-duanya memang pengen deket sih gitu. Dulu sama Rosa, pas dulu ABG Dulu ya? waktu sama Rosa aku kelas 2 SMP, dia waktu itu 2 SMA. Oh, 2 SMP. Heeh. Hah? Dia 2 SMA? Iya dia kan Iya. lebih tua 2 tahun dari aku. Tuh, Hari tuh. ini Rosa ulang tahun. Hari ini Happy ulang tahun Rosa. Oh iya Rosa ulang tahun. Minggu depan hari Kamis Irfan Hakim ulang tahun. Siapkan kejutannya. Ayo lihat itu aja Ayu tuh. Ting Ting putus tahu kan? Katanya Irfan Gunawan senang lihat Ayu Ting Ting putus dengan Sahir. Bener? Hah? Katanya lu seneng. Jawabnya apa ya? Orang itu ada headline. Katanya lu seneng. Ya kalau media kan ala-ala ya. Enggak kan gue pernah nanya di panggung. Bagaimana pendapat Ya tapi Anda? kan lu nanya ini kan secara langsung, PA. Itu juga secara langsung. Itu secara langsung di panggung secara langsung gue nanya. Kadang-kadang kan kalau siaran langsung jawaban suka seadanya. Ya lu berdiri terus gue puterin. Segmen 1. Gak apa-apa biarin. Biarin emang dia mau pulang kayak itu. Siapa? Di Jayelo. Ya kalau Jadi dari tengah gue Ya lu kelilingin. ceritain dulu. Gue kelilingin. Ivan Gunawan, dengar-dengar Ayu Ting Ting putus dengan Sahir. Bagaimana perasaan Anda? Seneng kata dia. Ngaku Spontan itu ya spontan kalau ya, aku Bo? sih kalau terus terang sih aku senang. karena Ya maksudnya berarti kan nggak cocok sama Sahir. daripada dipaksakan. Daripada dipaksakan karena Daripada kan udah Ayu menikah, ya sampai karena Ayu menikah. kan udah pernah gagal gitu. Lagi pula Ayu itu yang aku tahu sosoknya tuh memang hangat banget sama keluarganya Ya, ya, gitu. ya, Jadi aku sih berharap bahwa apa yang dipilih sama Ayu tidak mengecewakan kedua orang tuanya Ya. gitu. Tapi kan Ayu sama Syahir awalnya dari penggemar sih. Dia Ya, ya. menggemar Ayunya akhirnya yang disukain sama penggemarnya sama si artisnya juga. Jadi kan kayaknya wow banget gitu. Ya, ya. Terus emang nggak cocok menurut kamu?
Kalau aku sih prinsipnya ya cari yang deket aja deh, yang maksudnya yang bisa berkomunikasi bagus gitu. Maksudnya, Senang bukan berarti ada kesempatan untuk maju kembali. Enggak, aku sama sekali enggak. Aku enggak mau Udah memikirkan ilfil kayak sama gitu. Ayu. Bukan ilfil, tapi maksudnya kayaknya ya udah cukup aja. Lebih baik jadi teman aja. Padahal usahanya udah luar biasa loh, ngasih cincin. Gue juga jadi dikasih cincin sama David, sama Ivan Gunawan. dipakai. Ya aku mau pakai Ayu waktu Ting itu. Ting dikasih katanya nggak dipakai sama Igun. Kurang Mendingan gede kasih kali ke gue berliannya. pakai dah. Apa? Mendingan kasih ke Yang gue pakai. yang dah. ada hati sama lo. Iya maksudnya apa aja lah teman-teman persahabatan. Ebi mau cincin? Aku mau. Aku kan matle. Matle. Gitu kalau misalnya aku sih maksudnya kayak aku sih sempat kayak komentar gitu kan, misal denger gitu kan, Ayu putus, alhamdulillah, aku seneng aja gitu. Ya udah kalau gitu aku Alhamdulillah nggak sedih. sampai menikah dan cerainya justru pas menikah gitu ya. Iya gitu. Iya, iya. Nah kok cita-cita tak? Kenapa cita-cita? Dari Ayu Ting Ting kan udah gitu nggak jadi. Udah gitu ke cita-cita Ini dia, kembali berhubungan Ivan Gunawan cita-cita bakal CLBK. Enggak. Apa namanya Masih kemarin? bikinin baju ya? Enggak, kemarin ya maksudnya kemarin kan dia mau konser ke Korea, terus udah gitu ya memang sempat datang ke butik dan bikin baju gitu. Ngerasa Sempet- digunain gak sih sama cita-cita tak? Oh enggak, aku juga dapat juga kan. Maksudnya kalau orang bikin baju ya bayar. Oh gitu. Oh Iya. bukan Enggak lah, emang gue gen otak. Enggak lah. Jadi maksudnya profesional maksudnya profesional. profesional aja gitu. Tapi pernah tersiar kabar katanya Igun tuh deket sama cita-cita itu pelarian gara-gara sama Ayu Ting Ting Sebenarnya sih ditolak bukan ya? pelarian, karena pada waktu itu juga akhirnya ketemu di lokasi, terus akhirnya deket gitu kan. Terus udah gitu kemarin kan juga ribet bahwa dia ternyata udah punya suami, terus udah gitu suaminya juga kayak apa namanya tuh? Kayak apa ya? Somasi segala macem gitu kan. Terus Maksudnya dulunya juga dituntut. Nah, bukan lagi. Jadi maksudnya mau memulai sesuatu yang bagus, tapi Males kok ya. ternyata kayak gitu. Jadi ya lebih baik mundur gitu. Nah, setelah permasalahan itu beres, ya akhirnya kita bisa berkomunikasi lagi gitu. Tapi kan habis itu cita-cita dapat ada pacaran lagi nih. Ya. Habis itu dia putus. Nah pas Ya. udah putus sekarang Katanya CLBK ketemu lagi. Enggak. masa Kau suruh katanya milih? ada gosip dia balikan lagi. Nah itu dia makanya tadi CLBK. Nah kau suruh milih antara Ayu Ting Ting, Atau cita-cita. cita-cita tak? Ya Ayu Ting Ting lah. Kenapa sih? Kenapa? Nggak tahu, aku kalau sama Ayu tuh kayaknya emang udah suka gitu. Jadi kayak mungkin rasa sayang itu rasanya kayak misalnya sekarang saya sama Rosa gitu. Mungkin nggak cocok jadi pacar, nggak cocok jadi pasangan hidup, tapi kita bisa jadi partner Ya. gitu. Jadi kayak kita punya ketergantungan yang nggak bisa dinilai dengan apapun itu. Betul. Gitu. Jadi chemistry juga sebenarnya udah lebih dari sekedar pacar. Iya, dan ada sebenarnya. respect juga di situ. Jadi kayak berasa tuh jadi kayak pengen Akhirnya jadi ada kayak kasih sahabat gitu iya, kali ya. jadi kayak gitu. Karena kalau misalnya kayak berita gitu kan, kayak apalagi kayak di follower-follower di Instagram tuh banyak foto-foto aku yang udah pernah sama Ayu tuh digabung-gabungin lagi gitu, yang kayak gitu-gitu sih. Halo? Halo? Telepon siapa ya? Halo? Halo, Lagi di mana? Hati-hati. lagi di Facebook kan? Oh iya udah. Ayu. 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 Ada Ivan Gunawan di sini. Terus kenapa? Ini. Yuk. Kata Igun, masa katanya dia senang lu putus sama Sahil. Allah, astagfirullahaladzim. Ayu. Irfan Hakim ini pasti live ya. Ya iyalah. Dasar lo emang lo kalau telepon gue cuma ada perlunya doang. Ayo. Kata Igun, dia seneng lah. Seneng karena katanya Pasti. alhamdulillah lu nggak sampai menikah kalau memang nggak cocok. Oh, Mau ngomong sama ya. terakhir ngobrol sama Igun kapan sih? Udah lama banget. Ka- teleponnya. kangen. Enggak, hari Senin minggu lalu kamu di Surabaya. Oh iya. Jadi minggu lalu kan dia Halo? Ah, Ayu. halo? Ayu, Ini dong. masih ingat aku nggak? Ingat lah, Igun. Kemarin kan dia ada show di Surabaya, aku juga ada acara di Surabaya, kayak berharap satu pesawat gitu, ternyata pesawat aku berangkat duluan dia belakang. Ya, Rangga sama cinta kali lu. Ayu. Tadi kan gue nanya, kalau suruh pilih cita-cita apa, Ayu Ting Ting, langsung dia mantap banget. Ayu Ting Ting lah, kata dia gitu. Iya. Dan so cantik loh. Ayu, hidung aku udah mancung kayak orang India, mau nggak sama aku? Masya Allah. Udah dibewokin loh Igun sekarang. Asik. Rambutnya digondrongin loh yuk.
Extension dia tuh. Kulitnya sekarang dihitemin. Badannya digedein. Ayu, nih Igun mau menyampaikan sesuatu sama Ayu mengenai putusnya kemarin. Ngomong kayak apa, Ke? Lu mah kayak ibu-ibu. Nanya apa sih? Udah ini aja juga lagi briefing di sini, Bentar. Yuk. Ayu, Ya, kapan pakai baju aku lagi? kapan ya? Emang Nanti nggak ada kegedean? acara lagi ya, bener ya? Boleh ya? Kemarin-kemarin kan sempat nggak boleh. Oh, nggak boleh. Ya iyalah nggak buat boleh, nggak maksudnya boleh. nggak Nggak boleh boleh pakai gimana? bajunya Igun karena kalau pakai baju Igun pasti kegedean. Susah banget. Manajemen Ayu minta bajunya susah banget. Kenapa emang Gara-gara itu. Jangan so cantik. Nggak tahu alasannya apa. Mungkin gara-gara dia pacaran, Coba akhirnya nggak boleh. Makanya tanyain coba sama Igun, tanyain ya langsung ya, Gun. Emang bener lu ngelarang pakein baju ke Ayu? Halo? Emang susah pakai baju aku kemarin? Susah banget. Oh, yaudah sekarang udah nggak susah lagi kok Yu, kan Ayu udah nggak sama siapa-siapa. Gitu caranya, ya. Dasar lu pada. Ayu, Ya, masih jadi orang Depok? masih dong. Masih inget loh rumah Ayu? Ya Allah, pernah ke rumahnya. Ya lu gapuranya. Lu kepuranya parah banget nih, panasin lu. Ya udah, syuting dulu ya, lagi jadi artis nih. Ya udah, yuk. Oke. Ya udah. Ya, ayo, Udah Mas. gue. Sorry ya gue nelfon lu kalau live doang. Emang iya, lu mah kayak gitu kan? Ya udah ya. Lu baik-baik aja kan, yuk. Gun ganteng loh sekarang. Panasin halo. Iya, Irfan, apa? lu ditanyain kapan bisa datang ke Facebooker. Oke Ayu, siap ya Ayu ya. Gampang yuk kita atur ya. Oke dah Ayu. Oke. Jadi terjawab sudah ya kan? Udah terjawab. Oke, setelah ini akan ada air kejujuran bersama dengan Ivan Gunawan. Kejujuran apa saja? Sesaat lagi, tetap di ada aja. Apa cara? Kenal dirimu, sekasih dekat denganmu, merasa di hati berbunga-bunga setiap bertemu. Sekasih. Menikmati berinya cinta, pria kesepian. Menikmati dinginnya hati, pria kesepian. Iya. Bersama dengan Ivan Gunawan. Igun, ini ada gelas berisi air. Gelasnya sih gelas biasa, tapi airnya yang luar biasa. Kenapa gitu? Ini adalah air kejujuran. Pokoknya intinya di acara ini semua bisa diada-adain ya. Nama juga ada-ada aja. Minum dulu. Biar jujur. Biar Ya jujur. hilang, nggak usah begini juga gua jujur. Nggak eto. Enggong. Lagi dikit lagi. Keren kan? Keren. Gue sekali minum aja langsung ada petir loh. Apa yang Igun minum adalah sebuah air kejujuran di mana tetes demi Enggak kan, ini tetes. bukan air keran kan? Kejujuran, jujur. Kok pahit jujur, air jujur. Rasa air ini tergantung suasana hati, berarti Anda julid.
Sehingga pahit. Oke, Ya. yang diminum adalah air kejujuran dan tetes demi tetes mengalir ke tubuh Igun akan menghasilkan kalimat-kalimat keluar dari mulut Igun. Kalimat-kalimat manja akan tertuang ke dalam Nah. gelas-gelas pundi-pundi. Betul sekali. Kalimat-kalimat manja penuh dengan 3, 2, 1. Oke. Ivan Gunawan, udah merasa jadi sukses? Belum. Belum? Belum. Apa yang belum tercapai? Masih banyak yang belum saya capai. Contoh, Saya belum punya butik sendiri. Selama ini masih bukannya udah belum, itu masih kontrak. tempatnya. Ya. Tapi kan nggak jaminan. Yang penting Buat karyanya. aku satu kepuasan tersendiri di saat aku punya rumah mode sendiri, rumah di mana tempat aku kerja gitu. Target kapan? Tahun depan insya Allah. Tahun depan. Oke, awal karir sempat dilarang oleh orang tua. Ya. Perlu proses cukup lama untuk mendapatkan restu. Ya. Tahu kan, restu orang tua itu sangat penting sekali ya. Jadi saya sekarang merasa bahwa dukun saya ya ibu saya. Yap. Jadi kalau misalnya mau bikin sesuatu, tanya ke mama dulu. Kira-kira gimana ininya? Kira-kira gimana gitu. Jadi kalau setelah ngomong sama mama tuh kayak hati jadi kayak tenang gitu. Dukun kamu adalah ibumu. Iya. Dulu emang dukunnya siapa? Dulu ada dukun banyak ke Cirebon kemana-kemana ada. Beneran. Jadi gini, kalau berbicara mengenai Ivan Gunawan ini mengalami berbagai macam fase dalam kehidupan. Iya. Salah satunya percaya dengan supranatural. Iya. Jadi yang disampaikan tadi benar adanya ya. Benar. Dulu aku pernah pasang susuk gitu. Terus? Makanin beras gitu sekarang bener. Beras mentah gitu. Ya. Untuk supaya Nggak tahu dulu kan mungkin aku kan kalau kerja kan dandan gitu kan dan menyerupai perempuan gitu kayaknya kayak lebih pede aja gitu pada saat itu gitu. nyesel nggak? Sebenarnya sih nyesel enggak, tapi kan itu sebuah proses kan bahwa saat ini ya ternyata memang di saat kita ingin meminta sesuatu ya mintanya kepada Allah, meminta restu ya kepada orang tua gitu. Karena pada saat itu juga mungkin aku dengan orang tua kan juga nggak deket gitu, chemistry-nya tuh nggak ada karena orang tua saya di luar negeri, sedangkan saya berkarya di sini. Gitu. Sempat mempunyai orang tua seorang diplomat, Ya. terpandang. Ya. Tiba-tiba anaknya memutuskan untuk jadi desainer. Ya. Ada sempat Sebenarnya sih karir saya bukan sebagai desainer yang ditentang banget. Pada waktu itu aku kan memang banyak program TV yang aku harus berdandan seperti perempuan. Betul. Karena menurut aku membangun sebuah image bagaimana kita bisa diterima dan kita bisa berbeda. Kalau lihat orang ganteng banyak ganteng, cantik banyak cantik dan aku nggak mau setengah-setengah gitu. Karena pada waktu itu aku pengen bahwa si sosok Madam Ivan Gunawan itu memang punya karakter yang kuat gitu. dan it works. It works banget gitu. Ya. Dan sekarang Sudah selesai. Sudah selesai Ya, masanya. jadi kayak sekarang itu kalau misalnya untuk harus berdandan lagi tuh kayak ya malu ya sebenarnya kayak misalnya itu it was Udah, my past it's gitu. so last year. Yeah, like that Yes, gitu. oh my God. Jadi sebenarnya itu masuk ke dalam proses pendewasaan gimana caranya kita bisa menyikapi satu permasalahan, solusinya apa gitu. Jadi Ya. kayak dulu tuh kayak emosinya tuh yang kayak nggak stabil kan gitu. Ya, Terus gitu kayak masih suka ke disco, masih apalah segala macam. Proses pencariannya Iya, begitu panjang. Jadi buat saya tuh sampai saya seperti sekarang ini memang saya mencari sendiri seperti apa sih bentuk yang mau saya terapkan di dalam kehidupan saya gitu. Ya. Jadi kayak bagaimana bersikap, bagaimana Iya, keimanan kita ke betul, Tuhan karena itu semua saya tuh, pencarian dulu sosok ya. yang nggak bisa dipaksa. Mau ngomong sampai berbusa segala macam, kalau saya belum mengalaminya sendiri, nggak bakal aku dengerin gitu. Oke. Ibu menjadi hal yang sangat penting dalam hidup. Ya. Mama Erna. Iya, Mama Erna. Mama Erna dan Pak Bambang. Ya. Apa keinginan Mama Erna yang belum terwujud? Mereka pengen cucu sebenarnya dari saya gitu. Jadi pengen saya menikah, tapi saya punya prinsip bahwa menikah itu bukan hanya untuk membahagiakan orang tua. Kalau saya punya prinsip, kalau saya tidak bahagia, untuk apa saya harus membuat orang tua saya pura-pura bahagia? Bisa membahagiakan orang kalau diri sendiri sudah bisa Iya, bahagia. karena saya orangnya tuh nggak bisa nggak bisa membohongi diri saya sendiri. Saya orangnya saya nggak perlu omongan baik tentang saya di publik gitu. Jadi apa yang saya lakukan yang menurut saya itu baik, ya itu baik. Saya misalnya menjalin hubungan dengan AA. Kalau misalnya saya rasa hubungan itu saya nggak dapat apa-apa dari hubungan itu.
ya saya lebih baik saya tinggalkan gitu. Jadi kayak misalnya terkadang punya rasa sepi sih ada, tapi saya lebih baik sepi daripada saya punya masalah yang baru. Karena saya orangnya nggak mau terlibat dalam sebuah masalah yang menurut aku tuh harus diada-adain gitu. Sebenarnya kalau nggak ngambil satu keputusan itu sebenarnya nggak apa-apa juga. Berbicara mengenai minta cucu, minta Ivan nikah, diomongin secara langsung sama? Nggak diomongin secara langsung sih. Jadi kayak kan keponakan saya kan sekarang ikut sama bapaknya di Blora gitu kan. Yang tadinya situasi rumah waktu kakak saya masih hidup rame kan. Jadi mama papa di saat pensiun mereka terhibur dengan banyak orang di rumah. Tiba-tiba ada sebuah kejadian, cucu mereka yang cuma 2 itu. Ya, ikut bareng papanya sekarang di Blora. Jadi kondisi rumah kan juga jadi sepi gitu. Jadi yang kayak dia berasa banget cuman hidup berdua gitu. Dan sedangkan kakak saya dengan istrinya memang sampai saat ini belum dikaruniai anak gitu. Dan kayak acara keluarga semua pada bawa anak, pada heboh gitu. Ya emang aku nggak punya siapa-siapa. Suatu saat pasti akan terwujud, saya yakin itu. Insyaallah. Oke, Ivan Gunawan adalah sosok yang penuh dengan cinta. Dia memberikan cinta kepada lingkungan sekitar dan banyak sekali orang yang mencintai Ivan Gunawan. Amin. Walaupun beberapa orang yang pernah singgah hidup di Ivan Gunawan, maaf, tampak seperti memanfaatkannya saja. Iya. Misal, lu dianggap kayak mesin ATM. Ya. Mereka hanya menganggap pengen hadiah-hadiah saja orang-orang tersebut. Tidak usah disebutkan nama-namanya. Bete nggak? Sebenarnya bukan bete, tapi saya itu alhamdulillah saya tuh merasa di hidup saya tuh saya punya banyak penjagaan gitu. Di saat sesuatu yang sudah tidak jalan pada mestinya, pada seharusnya, badan saya menolak untuk berhubungan dengan orang-orang tersebut gitu. Jadi kayak aku punya prinsip bahwa segala sesuatu kalau memang sudah harus dekat, sudah harus dapat, kita nggak perlu terlalu berusaha juga itu akan dapat. Aku merinding deh. Itu akan dapat gitu. Jadi aku tuh bukan sosok yang kayak mempertahankan segala sesuatu. Enggak gitu, enggak. Jadi maksudnya dengan sendirinya aja. Terkadang mungkin kartu-kartu kebuka, kadang mungkin langsung dihadapkan dengan satu penglihatan yang memang lebih baik tidak gitu. Dan batin itu kan kuat ya, karena memang aku tuh nggak punya modal apa-apa. Aku ngerasa skill aku tuh cuman hati aku yang bisa bekerja sesuai dengan kemampuan aku gitu. Jadi kalau misalnya kayak berteman juga seperti itu. Ada saatnya memang teman yang bisa diajak ngobrol, ada teman yang bisa dekat dan saya berusaha untuk mengenal semua banyak orang, tapi nggak semuanya itu adalah teman gitu. Paham nggak sih? Ya. Seperti ngerasa kesepian nggak? Sering. Kalau lagi kesepian biasanya saya mencari film-film drama, saya nangis, tapi habis itu udah hilang lagi gitu. Terkadang kalau misalnya kayak ngumpulin orang hanya untuk tertawa, ngobrol, makan, tapi sebenarnya hati saya nggak ada di situ. Sering seperti itu. Oke. Jujur kan aku? Jujur banget dan hanya bisa ditemukan di sini di Air Kejujuran. Jangan kemana-mana, tetap di Ada-Ada Aja. Sejauh dia, tapi dia bukan. Dia cuma seorang menunggu dia. Sejauh dia, tapi dia bukan. Dia cuma seorang. Karena kau setia, kau setia. Setia, tak setia, punya apa aja. Ayo goyang Sebentar. Iki. Iya, Biasanya kan bawainnya lagunya lagu-lagu terkenal. itu terkenal di zamannya itu. Jelek Tahu banget. nggak itu penyanyi siapa itu? Lagunya apa sih Lagu judulnya? Judulnya Setia. Setiap Oh, tikungan ada yang nyanyi siapa? masih Madam Ivan kayak kalau zaman itu ya. Enggak, Oh, udah enggak, gue. udah. Kalau Madam Ivan tuh yang Ijah. Yanya. Ijah. Jangan gila dong. Jadi Nyanyi dong yang tadi Setia, lagunya, setia. katanya Siap. cek. Nyalain mic-nya 2. Cek. Mike-nya Ivan Gunawan. Yuk. Katanya kau setia, padahal setiap tikungan ada. Kau bilang kau setia, aku lupa liriknya. Jadi Jadi
Jadi kayak 2 tahun lalu aku bikin single judulnya Setia Setiap Tikungan Ada. Aku bikin video klip promo apa. Dari awal promo sampai akhir selesai promo gue nggak hafal-hafal lagunya. Jadi kebetulan dulu punya asisten kan Uya. Jadi Uya itu selalu di depan. Oh, dia ngasih matador. Oh, iya. Habis udah pakai ngedance, pakai Tadi, apa tadi, ada apa? Ini yang kejadian lu lagi promo di salah satu TV dengan acara musiknya, lu yang udah bawa penari dan lain, taunya kameranya ke pesawat. Oh bukan lagi, oh itu pernah ada acara udah pagi-pagi buta keluar kota. Pokoknya kalau dia ngikutin budget udah nggak mungkin aja. Nah, terus? Tapi karena saking Pakai disebutin. Ya emang begitu Iya, kan, benar, namanya ya udah. promotion. Iya. Jadi saking ya udahlah gitu, udah berangkat. Bawa penari. Bukan lagi, gue udah latihan langsung penari gue pakein baju, ya kan. Terus? Pas gue lagi nyanyi itu gambarnya pesawat lah kemana, muka gue paling cuma 15%. Udah pakai penari. Ya Allah. Cidi kan? Cidi. Sedih. Iya. Sabar Kenapa? ya. Itu lu nanya nggak alasannya kenapa? Oh gue nggak nanya. Karena ya itu dalam rangka Uhud TNI apa Jadi gitu. dia lebih itu bagus tuh yang pesawat ya. ada penerbangan apa gitu. Semoga gue nggak ada. Kayak air Sekong show itu. gitu kali Bukan ya. lagi. Terus udah gitu selalu kalau sama TV kalau lagi talk show gini kan nanti diselinginnya pakai lagu. Gue baru nyanyi belum masuk rap udah iklan. Dipotong. Ya Allah. Gede nggak? Sabar ya. Lu kan marah kalau setiap talk show terus habis itu nyanyi diselingin iklan. Dikasih nih satu segmen lu nyanyi Nggak, apa nggak, nih nggak lagunya? Gue nggak apa udah nggak apa. Ribet lo. Nyanyi. Enggak. Ada teksnya. Hah? Ada Ayo teksnya. nyanyi. Udah jadi nggak usah nyanyi. Udah. Nyanyi. Igun tuh soalnya bagus. Ija masih apa nggak Ija? Gak hafal juga, Kayaknya Oh. memang aku tuh nggak ada passion di nyanyi gitu. Tapi suara lu bagus loh Gun sebetulnya Gun. Dan itu suaranya nggak terlalu banyak diedit-edit loh, Cuco. Ya sebetulnya modal suara tuh bagus loh deh kalau Ada kok nyanyi. modal. Aku tuh tau gak sih, aku kan punya kayak khayalan yang tinggi Selalu gitu. bukan. Iya, Aku tuh pengen kayak waktu nyanyi gitu kan, terus udah gitu ternyata lagu aku laku, terus udah gitu aku nyanyi kayak rame Celine banget Dion. orang gitu pada gue semuanya gitu. Ternyata nggak ada yang apal orang juga. Ya Nggak gimana terjadi. nggak apa? Orang penyanyi aja nggak apa gimana Iya, punya nggak apa. Paling enggak lu impiannya kan ada ke situ. Iya, ada Nggak judulnya apa-apa Setia. lah, Setiap tikungan ada. Setiap tikungan. Nah tapi Dan itu terjadi loh, setiap tikungan Setiap adanya. tikungan ada. Gimana sih ceritanya? Walaupun aku sepi, tapi setiap tikungan tuh ada gitu. Ada Berarti polisi dia tidur. Berarti Ivan adalah jomblo yang berkualitas. Bener. Iya benar. Nggak punya pacar tapi yang suka banyak. Amin. Oh curhat sama kayak dirinya sendiri. Apa sih? Enggak, aku kan ke Igun. Enggak lu mau pamer diri sendiri. Ke Igun. Tante Lina sama siapa? Sama siapa sih? Masih jomblo. Masih pencarian. Mas Jomblo ya. Jomblo. Nah kalau Igun katanya lagu nggak pernah hafal tapi kalau menilai penampilan orang dia hatam sehatam-hatamnya. Coba Nah dong. itu juga kayak misalnya gini ya, aku tuh sebenarnya kadang gini, kayak mau syuting gitu ya, aku tuh kayak nggak punya modal apa-apa harus ngapain, tapi di saat memang ngelihat sosok orang gitu, tak dan alhamdulillah tuh kayaknya bener aja gitu. Iya. Padahal asal ngomong doang Banyak ilmunya Igun tuh. ilmu apa? Ilmu apa? Oke, kita Ya. akan meminta Ivan Gunawan menilai kostum orang-orang yang ada di foto-foto yang akan kita tampilkan. Oh, iya, iya. Karena kita masuk ke Mulutmu Harimaumu. Ini dia foto yang pertama. Silakan Nikita Nikita Willy. Willy. Foto Pak satu, kedua, ketiga. Nikita Willy itu padahal keren ya, dia tuh sosok yang keren, tapi terkadang gayanya suka lebih tua dari umur dia gitu. Padahal Jadi masih kecil iya, ya. dan dia tuh bentuknya kecil, jadi harus menggunakan baju yang katingannya tuh simple gitu. Oke, di yang foto pertama yang pakai baju putih. Keren banget, aku suka lihat dia pakai rok mini tapi juga jangan terlalu pendek. Aku suka tatanannya, aku suka. Terus udah gitu, kalau yang di sini sih cenderung oke sih. Yang putih yang tengah juga. Yang tengah juga oke, tapi kalau aku yang punya baju mungkin nggak aku pakein kalung karena detail bajunya tuh udah bagus. Iya. Oke. Yang ketiga. Kalau yang awarding itu bagus lah ya. Yang wording bagus, tapi yang itu aku bilang kalau misalnya badan yang kecil-kecil, yang tiny itu jangan terlalu banyak detail yang berlebihan gitu. Gue pernah nanya ke Nikita Willy mengenai kenapa selalu pakai heels. Katanya emang tinggi badannya. Iya, emang tinggi badannya. Terus kenapa tampak seperti dewasa? Karena dia terbawa karakter di sinetron, kata dia gitu. Padahal harusnya bisa bedain ya kapan sinetron, kapan hari-hari ya. Kapan hari-hari ya. Iya, Tapi itu balik lagi ke selera kali ya. Ya, betul. Selera berpakaian orang. Lanjut. Oke, foto kedua. Silakan. Syahrini. Ya. Yang pertama, yang Michael Jackson ala-ala.
Ya kalau Syahrini sih sebenarnya nggak bisa dikomentarin ya karena dia kan setiap kali penampilan tuh ganti. Stylenya beda-beda. Saya tuh mengenal Syahrini dari pertama kali dia bikin single kau bohong lagi-lagi. Waktu dia baru dari Bogor, dia bikin video klip pertama tuh aku yang nanganin gitu. Dia launching album juga aku yang nanganin gitu. Jadi memang dia tuh memang punya sense of fashion yang sangat tinggi. Ya. Punya koleksi sepatu yang banyak, memang suka akan itu gitu dan apa yang dipakai oleh dia selalu menjadi buah bibir perbincangan masyarakat Oke. gitu. Yang kedua pakai jilbab itu terlalu ketat nggak sih Gun? Sebenarnya dia kan memang tidak berhijab sebenarnya itu kan lagi promo ini ya lagu religinya gitu. Kalau nggak salah foto itu akhirnya diedit jadi pisang ya. Jadi karena aku pernah lihat di sosmed gitu jadi Salah gitu. Kayak semalam aja di Global TV aja dia pakai baju lucu pita-pita. Itu keren banget, pita-pita gede banget iya. ya. Terus yang aku juga nonton tuh yang dia nyanyi lagu bule pakai ya itu. Hah? Plastik. Lampu merah katanya. Yang first light, Kata yang lo, first light. Enggak. First light. Jadi apa Yang namanya? kayak ditabung First itu light, kan iya. Iya, semalam kan. pakai plastik gitu. Jadi buat aku kalau misalnya tampilan standar ya bukan Syahrini gitu. Oke. Ya, kalau yang putih ini oke itu mah aman banget ya. Iya. Oke, itu Selanjutnya. Syahrini. Kalau yang ini kayaknya terinspirasi dari alam ya. Michael Ada Jackson. Mbah Dukun. Jadi sebenarnya sekarang ini kalau kita berpakaian itu yang paling penting kita tahu personal style kita seperti apa. Bagaimana dengan foto selanjutnya, personal style-nya seperti apa? Silakan. Oke. Silakan. Ya, jadi Saiful nangis Jamil. dong. jadi yang lagi biru ini Bang Ipul lagi terinspirasi oleh Bunda Dorce ya. Dan pada waktu era boyband itu kan kayaknya makeup ala-ala Tomingse ya. Ya, FC. Jadi pulen gitu kayak pengantin-pengantin Sunda. Bener. Ya. Tapi sebenarnya Bang Ipul itu kalau Bang Sampai Ipul kuning tuh begitu mukanya. bukan lagi. Bang Ipul tuh sebenarnya kalau didandanin sebenarnya cakep loh orang itu. Emang Sebenarnya. sebenarnya Sebenarnya. Iya, Sayangnya. sebenarnya cakep loh orang itu. aslinya. Aslinya. Sayangnya. Ya sayangnya ya kadang-kadang kan juga suka gitu ya. Gitulah pokoknya lah. Yang Tapi kedua, kalau yang yang bermotif kedua. ini lumayan lah ya. Ya yang bermotif ini lumayan. Apa lumayan mukanya atau bajunya? Bajunya. Kalau aku sih lebih suka Bang Ipul agak padat ya badannya dibandingin pas lagi kurus-kurus gitu. Ini Kenapa dua-duanya emang? cukup kurus ya. Mana? Dua-duanya kurus. Ini kan itu kurus banget itu zaman-zaman boy band. Kalau yang kanan kan padat, kalau yang sekarang udah hampir bleber. Tapi kalau siapa namanya itu? Jamaluddin Purwanto. Ya, Saiful Jamil. Selalu ada kesalahan ketika tampil. Tapi kalau dikasih tahu dia nurut nggak? Kalau sama aku sih mungkin masih ada nurutnya. Kalau sama yang lain aku nggak tahu Jadi deh. dia tuh tergantung orangnya kali ya. Iya. Nggak tahu siapa. Nggak tergantung pawangnya. Pawangnya Lah itu iya kan Igun. makanya. Orangnya kan dia. Gitu. Oke, sip. Itulah dia komentar dari Ivan Gunawan, keren. Nggak ada lagi. Nggak ada, gatel ya. Komentarin yang ada di sini aja. Oke, Aku nggak- ibu-ibu ada penonton nih pakai jilbab sini. Kita pilih ya satu orang ya. Mau dikomentarin bagus jadi ilmu kan? Sini, ini pasti dapat koreksi dari Igun. Sini. Silakan. Ada satu atau dua? Terserah. Satu dulu. Oke. Silahkan. Jangan duduk, Bu. Silakan. Sini berdiri aja. Satu aja ya. Satu aja. Ibu namanya Ibu siapa? Bu Ibu Welpi. Welpi. Maju Bu, Bu Welpi. Saya kurus pakai Welpi. Sini. Ya, pegang Bu. Kalau aku cuma ingin berpesan kepada perempuan-perempuan berhijab, usahakan panjang bajunya itu 75 cm dari atas. Jadi kalau misalnya pakai blus yang terlalu pendek, bentuk pinggulnya juga masih terlihat ya. Terus udah gitu, panjang tangannya juga terlalu pendek Bu, harus kurang panjang sedikit gitu. Jadi apa namanya? Sebenarnya modifikasi baju muslim itu sangat mudah loh. Jadi nggak selamanya kita harus tutup blok gitu. Tetap harus ada gayanya, ada fashionnya, Tetap pasti jadinya fashion ya. keren gitu. Dan tapi perpaduan warnanya hari ini seger banget. Iya. Saya tuh paling suka ngeliat wanita yang berhijab menggunakan jilbab atau wilayah atasnya itu yang berwarna karena Bisa disentuh. kita kan nggak pakai rambut ya, udah nggak pakai rambut. Jadi warna yang ada di jilbab itu bisa mencerahkan kulit kita gitu. Jadi kalau terlalu sering senang pakai baju hitam, ya mukanya juga jadi gelap terus gitu. Make upnya gimana? Buat ilmu ya. Make upnya bagus, alisnya cucok, ya kan, bulu matanya juga bagus. Oke,
Nah, Iya. satu lagi nih. Kalau ini bagus nih, ini bagus. Ayo sini. Nah, ayo sini. Sini. Igun. Nah. Cantik banget. Nah, itu dia. Cantik banget, aku suka. Gayanya keren. Pacarnya ya? Bukan. Hah? Itu siapa? Itu anaknya temennya mamanya Om Gilang Diga. Oh. Kalau ini bagaimana? Kok kayaknya malu-malu gitu dipanggil kamu ke panggung? Iya Iya. kan, aku kan masih kecil. Aku suka banget sama makeup dia gitu. Jadi sekarang ini perempuan-perempuan jangan pernah takut pakai lipstik yang berwarna kayak merah, shocking pink, bahkan keunguan. Itu bisa seger banget karena riasan makeupnya kan juga flawless ya, simple. betul. Hari ini aku suka perpaduannya Bajunya keren juga kok. bagus ya. Bajunya juga bagus. Bagus. Keren banget, nggak ada masalah. Oke, terima kasih. Makasih ya. Terima kasih, silakan. Iya. Igun, ngerasa nggak sebetulnya Igun jadi dekat dengan kaum muslimah juga? Iya, sebenarnya sih saya bersyukur sekali 80% nikmat saya itu dari perempuan. Ya, Jadi ya saya bagaimanapun juga harus bisa lebih bisa menghargai perempuan, lebih bisa mengerti kebutuhan perempuan seperti apa gitu. Jadi kayak yang itu aku bilang bahwa tahun ini tahun yang sangat luar biasa. Banyak banget kesempatan-kesempatan yang Allah titipkan ke saya gitu. Saya bikin baju muslim, saya bikin Baju batik. desain kerudung gitu. Iya, Jadi perhiasan, kursi, semua didesain sama dia. ya sebenarnya kalau itu kan memang rekanan temen kan, dia punya teman punya furniture dan punya perhiasan. Jadi aku keluar kayak seri aku gitu aja Iya, sih. iya, iya. Sebenarnya aku nggak terlibat langsung di situ. Jajaka dibikin juga. Iya, jadi kalau kayak online shop ini memang aku tuh berharap mungkin ke depannya kayak misalnya di dunia kan ada Zara, ada Topshop, kenapa Indonesia nggak punya gitu. Jadi Iya, itu iya, kayak iya. mimpi saya ke depan sih. Mimpi Amin, yang pasti amin. bisa jadi kenyataan Amin. ya. Oke, banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali dari seorang Ivan Gunawan dan pasti jadi inspirasi buat kita semuanya juga. Dan akan banyak kejutan-kejutan yang akan terlontar dari mulutnya. Ya. Nanti Yaudah. kejutannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetapi ada aja. Ayo goyang gemang, biar hati senang, pikiran pun tenang, galau jadi hilang. Ayo goyang gemang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang gemang, biar hati senang. Jika ku buka mata ini, ku ingin selalu ada dirimu dalam kelemahan hati ini. Bersamamu aku tegar. Menurut saya suaranya sih bagus, nadanya tapi- pas, tapi- interpretasi lagunya Apanya? tegar tapi gitu, tegar tuh tegar masa gitu. Emang nggak bisa dinaikin ya itu mic-nya? Kenapa sampai bongkok begitu sih? Karena nggak bisa naik lagi mic-nya. Om bisa naikin mic nggak? Bisa lah. Mic kamu mau aku naikin? Yang itu. Susah, udah di itu. Tapi kok tadi tegarnya gitu, kok tegar kayak gimana? Coba kalau tegar yang Kalau beneran. tegar. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu disenang, sekarang ku disayang. Itu mah tegar itu, Bang Amen. Aku punya mic ajaib. Apa? Kalau ku lempar, nanti suaranya beda. Iya, Gimana, kok. Tante coba? berdiri deh. Apa? Tante berdiri. Apa sih? Tante berdiri. Kalau dilempar suaranya beda. Heeh. Kalau Tante. dilempar. 1, 2, 3. Nike Ardila. Hop. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Bunyinya gimana? Bagus. Remnya. Bu. Malam-malam. Rambut
Rambutnya. Lagi dong, Rin. Malam. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Oh, oh, oh. Bisa bagus. Hanya satu keyakinanku, bintang kan bersinar Rambut. menerpa hidupku. Rambut. Bahagia kan datang. Nih ada juga. Ini juga bisa. Bukan cuma ini aja. Ini bisa nih. Nih, tadi kamu jadi suara siapa? Nika Dila. Nika Dila. Dila, ini bisa. Ebi bisa suara apa aja? Ini bisa Ayo, suara apa? suara Ija. Ayo, gimana? Ayo. Ija. Suara Ija. Ya ampun, lo mah pengen banget gue nyanyi apa? Ija. Enggak. Ija, yang nggak di situ, nadanya nggak di situ. Ya, ulang. Tahu nggak dari awalnya? Awalnya coba awalnya. Ulang dari lempar. Oke. Ija. Tadi jadi siapa? Nika Dila. Keren banget suaranya. Gue juga punya. Jadi apa? Siapa? Ija. Ija, Yanya. jangan gila dong. Ih nggak enak ah. Aku malu udah sering nyanyi gitu. Pantesan gak laku. Iya. Aku ada. Coba. Tadi aku Nika Dila. Pingkan Mambo. Kenapa lagunya enggak? Siang kan? Siang dan malam. Siang dan malam aku. Dari makan jalanmu. Kemana tuh dengan Mambo ya? Kemana ya pengen mambo ya? Bibirnya dong, bibirnya. Hah? Siang dan malam. Gue lupa bentuknya udah jarang di TV. Gue lupa. Ya Allah, Jong. Balikin ke Tante Rina. Balikin. Ebit GAD. Kawan coba dengan harapan jawabnya. Ketika ku tanya mengapa Selanjutnya. Gue please. Gue. Kabayan. Kabayan, Capcus. Kabayan. Capcus, kabayan. ini teh ada apa tuh Nyi Iteng? Ini ada apa ini rame-rame di sini? Saya mah tidak suka kalau begitu. Ya, jadi kalau saya ini, kalau misalnya disuruh, saya tidak bisa seperti itu atuh Nyi Iteng. Oke. Tapi ini memanglah hebatnya ini orang-orang berkeras. Siapa? Lu ngapain? Coba. 1, 2, 5, 6, 7, 8. 15 tahun. Namibia. Gede banget sih. Gede banget. Bo, berarti dia nggak pernah hafal lagu emang ya? Aku nggak pernah hafal lagu. Jadi Oke. kalau Tadi lagu Mika kalau Mambo lu misalnya nggak nyanyi hafal? selalu pakai dormata kan? Lu kalau misalnya Matador. Mika Mambo tadi nggak hafal lagunya. Kenapa? Iya nggak hafal, emang nggak hafal lagu. Karena Ertongnya? Enggak, nggak Karena apa-apa, Ertongnya nggak baik-baik aja. Enggak kan sekarang lagi jarang masuk TV, jadi lupa. Lu lihat Instagram deh ada yang kirim ya. Tulisannya gini, gila anak SD segede gaban, dasar ada-ada aja bikin ucing ala Ebi. Ucing ala Ebi, oh oh oh. Ucing ala Ebi, oh oh oh. Kucing ala Ebi, Oh oh oh. Ucing ala Ebi, Tapi lihat di Instagram gue sampai save buat lu. Ya Allah, orang ini terkena racun Ebi. Oke, Om. Katanya anak SD segede Ternyata gaban. tadi penggemarnya ada-ada aja dan Ebi kan banyak. Nah itu dia. Ya udah, oh gitu. Oh sayang banget. Lihat handphone Kita jangan. lihat handphone aku. Udah. Tapi ya udah nggak ada apa-apa juga. Ya udahlah, ngajak. Oke, kita ingin tahu ya seberapa pintar sebetulnya seorang Ivan Gunawan karena biasanya dia tuh Alemo. tahu segala hal. Kita masuk ke tahu kalau. Pintar kan? Itu mah Bisa nggak lo, gue? itu mah yang lain. Gue bisa nggak lo? Sih Bu, Ada. Gue bisa nggak lo? Bisa Oke, nggak lo? kita lihat. Ini dia
Coba Bantuin jawab ya, Bu. Igun pertanyaan berikutnya. Lihat ada gambar cincin. Ya. Kenapa cincin pernikahan dipasang di jari manis? Nggak tahu. Ayo dong. Ngarang aja. Kenapa ada di jari manis ya? Mungkin karena jari manis itu kan kalau misalnya tiap salaman kelihatan kalau dia sudah menikah. Ih, jempol juga kelihatan. Mana ada malah cincin kawin di jempol. Tapi kelihatan. Kan lebih cantik mungkin di antara jari-jari yang lain, jari manis tuh lebih Oke, cantik. sebetulnya ada Kenapa? filosofinya. Filosofinya Apa apa? Coba tangan seperti jembatan seperti ini. Oke. Gini. Ya, seperti ini. Oke, sekarang jempol dipisahkan. Bisa, Bisa. Pemirsa di rumah ikutan ya. Ya. Sekarang kelingking dipisahkan. bisa, Bisa. Telunjuk dipisahkan. bisa. Telunjuk. Bisa. Telunjuk yang mana sih ini? Telunjuk. Iya. Allah Akbar. Oke. Kelingking yang ini, Oke. kelingking. Selanjutnya, Tangan gue jempol semuanya. selanjutnya silakan jari manis pisahkan. Nggak Tidak bisa. bisa. Itulah kenapa jari manis, karena mudah-mudahan dipasang jari manis tidak akan terpisahkan. Oh, so sweet. Tapi berarti untuk orang-orang yang pada cerai Kan- itu bagaimana dong? Kenapa kalau misalnya tunangan di tangan kiri, kalau Mary tangan kanan? Karena kiri untuk Oke, selanjutnya. Berarti orang-orang yang cerai bisa iniin Ya kali. jangan curhat dong Rina. Lanjut. Ya lu pasti pasti banget tuh cerai 2 kali. Bisa, gue juga nggak bisa. Ini ada lagi. Doraemon. Oke, selanjutnya Doraemon. Dora, Ya mon. Emon dong. Apa warna asli Doraemon? Warna asli Doraemon itu sebetulnya apa? Hah? Warna Emang aslinya ada ayo. warna, ini emang warna palsu ah. Iya loh lah. Putih. Putih, Rina apa? Pink. Pink, Biru itu. biru. Aslinya Aslinya kuning. kuning. Jadi dahulu kala Doraemon itu bukanlah robot berwarna biru, melainkan kuning. Gak percaya? Ini ada tayangannya. Kenapa? Bener gue dong. ある日安らかに昼寝をしているとやっと今日で退院だね。よかったよかった。 Ya ampun, gua nggak baca sejarahnya Doraemon. Berarti gue bener. Udah dari mana kok dia kuning? Asal. Pasti lu main dukun kan? Ya. Dukunmu. Gue cuma tahu nebak warna robot loh. Benar. Gue main dukun gue. Emang pernah dimainin dukun? Nah, Hah, sama siapa? ada deh. Dukun beranak tuh belum lahir-lahir. Lanjut. Oke, satu lagi dah, satu lagi. Udah, Satu lagi dong, Kak. tadi udah jelas. Tadi udah Kan jelas jadi susah lo manggil aku ke sini, Tuh. usah cuma bentar. satu lagi nih, satu lagi ya. Lihat yang berikut ini. Kenapa seragam pramuka Indonesia warnanya coklat? Karena berkaitan dengan alam. Emang alam coklat? Di alam gitu, di Ini alam. Luas gitu, Oke. coklat. Oke, Indri. Karena dia suka main tanah. Kan dia kan deket dengan tanah. Jadinya warnanya coklat. Melambangkan. Oke. Kenapa? Rina. Ya itu. Oh, oke deh. Rina, Karena kalau pakai baju hitam kayak fansnya Metallica. Debbie. Karena mereka masih kecil jadi suka coklat. Apaan sih? Tapi gue takjub sama Indri deh. Kenapa? Warna pakaian seragam pramuka adalah coklat muda dan coklat tua. Coklat muda adalah warna air yang mengaliri tanah-tanah Indonesia. Dan merah putih adalah kibaran bendera Indonesia sehingga seorang pramuka digambarkan sebagai seorang pandu yang berpijak di atas tanah air Indonesia. Sebenarnya kayaknya bukan itu deh. Kayaknya awalnya kenapa warna itu? Karena dari pabriknya ada warna itu. Kerjasama panjang. Tapi tadi benar, ini ada hubungannya dengan Tanah. tanah luar biasa. Berarti benar Aku dong. juga bener dong. Dia kembali ke alam. Kembali dengan alam. Dia mau ngobati pasiennya. Itu malah Mbak Dukun. Yaudah jangan kemana-mana ya, sesaat lagi kita kembali. Ikan mulu. Tapi ada aja. Hanya ada tempat aja ada
Gue mau nelfon Ayu Ting Ting lagi, mau nelfon Ayu Ting Ting. Nggak ada. Oke, nggak ada. Oke. Ini menyala nih karyanya. Oh iya. Oh itu iya. Ini kan Gue udah bilang gak usah taruh sini. gimana ngomongnya Sini sininya? gimana ya? Sini. Sekali lagi. Sini. Lumai. Oh cewek nonton gimana kan di drop? Gimana sininya? Sini. Kenapa lu kalau disuruh ngulang mau sih? Itu namanya persahabatan, Bo. Tapi satu pelajaran dari seorang Ivan Gunawan melakukan sebuah pertemanan, persahabatan, karya dan sebagainya, bekerja, semuanya selalu didasari dan cinta. Ya. Kalau enggak dia nggak mau dipaksa. Ya. Memberi kepada orang dipaksa nggak mau. Iya nggak bisa. Cinta itu berarti banget ya. Ya karena menurut saya segala sesuatu kalau kita kerjakan dasarnya cinta itu terkadang uang aja mengalahkan dengan segalanya gitu. Jadi saya juga ingin memberikan kontribusi karir saya terhadap masyarakat semuanya. Dalam waktu dekat buku aku juga akan segera launching. Ada buku juga. Ya, yang judulnya Aku Berkarya Dengan Cinta. Oh, berisi foto-foto karya-karya Igun. Itu bukunya ada 300 halaman. Ada nggak foto gue? Saya memberikan Saya ingin memberikan kepada sahabat-sahabat saya yang punya keinginan yang sama, punya cita-cita yang sama seperti Malah saya. bukan menjadi saingan, tapi mau supaya orang-orang juga Oh, belajar. semakin banyak generasi yang baru saya semakin senang. Oke, inilah dia Ivan Gunawan penuh dengan cinta. Kalau gitu terima kasih ya. Sukses terima Thank kasih you Igun. semuanya. Yuk kita Thank nyanyi you. yuk. Jadi lagu bingkisan kabuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa mesranya dijumbu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Betapa nikmatnya dijumbu asmara, embun pagi yang menyentuh rerumputan. Minta bajunya susah banget. Kenapa emang Gara-gara itu. Jangan so cantik. Gak tahu alasannya tuh. Mungkin gara-gara dia pacaran, Coba akhirnya nggak boleh. Makanya tanyain coba sama Igun, tanyain ya langsung ya. Gun, emang bener lu ngelarang pakaiin baju ke Ayu? Halo? Emang susah pakai baju aku kemarin? Susah banget. Oh yaudah sekarang udah gak susah lagi kok Yu, kan Ayu udah gak sama siapa-siapa. Gitu caranya, ya. Dasar lu pada. Ayu, Ya, masih jadi orang Depok? masih dong. Masih inget loh rumah Ayu? Ya, pernah ke rumahnya. Ya lu gapuranya. Lu kepuranya parah banget Pak Hakim lu. Ya udah syuting dulu ya, lagi jadi artis nih. Ya udah, yuk. Oke. Ya udah. Ya, ayo, Udah Mas. gue. Sorry ya gue nelfon lu kalau live doang. Emang iya, lu mah kayak gitu kan? Ya udah ya. Lu baik-baik aja kan yuk. Gun ganteng Ya lu Pak sekarang. Hakim, halo. Iya, Mas. apa? Lu ditanyain kapan bisa datang ke guest booker. Oke Ayu, siap ya Ayu ya. Gampang yuk kita atur ya. Oke dah Ayu. Oke. Jadi
terjawab. Oke, setelah ini akan ada air kejujuran bersama dengan Ivan Gunawan. Kejujuran apa saja? Sesaat lagi tetap di ada aja. Apa cara? Sekasih kenal dirimu, sekasih dekat denganmu, merasa di hati berbunga-bunga setiap bertemu. Sekasih menikmati berinya cinta, pria kesepian, menikmati dinginnya hati, pria kesepian. Iya. Bersama dengan Ivan Gunawan, Igun, ini ada gelas berisi air. Gelasnya sih gelas biasa, tapi airnya yang luar biasa. Kenapa gitu? Ini adalah air kejujuran. Oke. Pokoknya intinya di acara ini semua bisa diada-adain ya. Mama juga ada-ada aja. Minum dulu. Biar jujur. Biar Ya jujur. bilang nggak usah begini juga gua jujur. Nggak eto. Enggong. Lagi dikit lagi. Keren kan? Keren. Gue sekali minum aja langsung ada petir loh. Apa yang Igun minum adalah sebuah air kejujuran di mana tetes demi Nggak, kan ini tetes. bukan air keran kan? Kejujuran, jujur. Kok pahit jujur, air jujur. Rasa air ini tergantung suasana hati, berarti Anda julid. Sehingga pahit. Oke, Ya. yang diminum adalah air kejujuran dan tetes demi tetes mengalir ke tubuh Igun akan menghasilkan kalimat-kalimat keluar dari mulut Igun. Kalimat-kalimat manja akan tertuang ke dalam Nah. kelas-kelas pundi-pundi. Betul sekali. Kalimat-kalimat manja penuh dengan 3, 2, 1. Oke. Ivan Gunawan, udah merasa jadi sukses? Belum. Belum? Belum. Apa yang belum tercapai? Masih banyak yang belum saya capai. Contoh, Saya belum punya butik sendiri. Selama ini masih bukannya udah belum, itu masih kontrak tempatnya. ya. Tapi kan nggak jaminan. Yang penting Buat karyanya. aku satu kepuasan tersendiri di saat aku punya rumah mode sendiri, rumah di mana tempat aku kerja gitu. Target kapan? Tahun depan insya Allah. Tahun depan. Oke, awal karir sempat dilarang oleh orang tua. Ya. Perlu proses cukup lama untuk mendapatkan restu. Ya. Tahu kan, restu orang tua itu sangat penting sekali ya. Jadi saya sekarang merasa bahwa dukun saya ya ibu saya. Yap. Jadi kalau misalnya mau bikin sesuatu, tanya ke mama dulu, kira-kira gimana ininya, kira-kira gimana gitu. Jadi kalau setelah ngomong sama mama tuh kayak hati jadi kayak tenang gitu. Dukun kamu adalah ibumu. Iya. Dulu emang dukunnya siapa? Dulu ada dukun banyak, ke Cirebon kemana ada. Beneran. Jadi gini, kalau berbicara mengenai Ivan Gunawan ini mengalami berbagai macam fase dalam kehidupan. Iya. Salah satunya percaya dengan supranatural. Iya. Jadi yang disampaikan tadi benar adanya ya. Benar. Dulu aku pernah pasang susuk gitu. Terus? Makanin beras gitu, sekarang bener. Beras mentah gitu. Ya. Untuk supaya Nggak tahu, dulu kan mungkin aku kan kalau kerja kan dandan gitu kan, Iya. dan menyerupai perempuan gitu. Kayaknya kayak lebih pede aja gitu pada saat itu gitu. nyesel nggak? Sebenarnya sih nyesel enggak, tapi kan itu sebuah proses kan. Yap, Bahwa yap. saat ini ya ternyata memang di saat kita ingin meminta sesuatu ya mintanya kepada Allah, meminta restu ya kepada orang tua gitu. Karena pada saat itu juga mungkin aku dengan orang tua kan juga nggak deket gitu. Chemistry-nya tuh nggak ada karena orang tua saya di luar negeri, sedangkan saya berkarya di sini. Gitu. Sempat mempunyai orang tua seorang diplomat, Ya, terpandang. ya. Tiba-tiba anaknya memutuskan untuk jadi desainer.
Ya. Ada sempat Sebenarnya sih karir saya bukan sebagai desainer yang ditentang banget. Pada waktu itu aku kan memang banyak program TV yang aku harus berdandan seperti perempuan. Betul. Karena menurut aku membangun sebuah image bagaimana kita bisa diterima dan kita bisa berbeda. Kalau lihat orang ganteng banyak ganteng, cantik banyak cantik, dan aku nggak mau setengah-setengah gitu. Karena pada waktu itu aku pengen bahwa si sosok Madam Ivan Gunawan itu memang punya karakter yang kuat gitu. dan it works. It works banget gitu. Ya, dan sekarang Sudah selesai. Sudah selesai ya, masanya. Jadi kayak sekarang itu kalau misalnya untuk harus berdandan lagi tuh kayak ya malu ya sebenarnya, kayak misalnya itu it was Udah, my past it's gitu. so last year. Yeah, like that. Yes, gitu. oh my God. Jadi sebenarnya itu masuk ke dalam proses pendewasaan, gimana caranya kita bisa menyikapi satu permasalahan, solusinya apa gitu. Jadi Ya. kayak dulu tuh kayak emosinya tuh yang kayak nggak stabil kan gitu. Ya, ya, Terus ya, kayak ya. gitu kayak masih suka ke disco, masih apalah segala macam. Proses Jadi, pencariannya iya, begitu panjang. Jadi buat saya tuh sampai saya seperti sekarang ini memang saya mencari sendiri seperti apa sih bentuk yang mau saya terapkan di dalam kehidupan saya gitu. Ya. Jadi kayak bagaimana bersikap, bagaimana Iya, keimanan kita betul, ketuhanan karena itu semua saya pencarian tuh, dulu sosok ya. yang nggak bisa dipaksa. Mau AA ngomong sampai berbusa segala macam, kalau saya belum mengalaminya sendiri, AA nggak bakal aku dengerin gitu. Oke. Ibu menjadi hal yang sangat penting dalam hidup. Ya. Mama Erna. Iya, Mama Erna. Mama Erna dan Pak Bambang. Ya. Apa keinginan Mama Erna yang belum terwujud? Mereka pengen cucu sebenarnya dari saya gitu. Jadi pengen saya menikah, tapi saya punya prinsip bahwa menikah itu bukan hanya untuk membahagiakan orang tua. Kalau saya punya prinsip, kalau saya tidak bahagia, untuk apa saya harus membuat orang tua saya pura-pura bahagia? Bisa membahagiakan orang kalau diri sendiri sudah bisa Iya, bahagia. karena saya orangnya tuh nggak bisa yang nggak bisa membohongi diri saya sendiri. Saya orangnya saya nggak perlu omongan baik tentang saya di publik gitu. Jadi apa yang saya lakukan yang menurut saya itu baik, ya itu baik. Saya misalnya menjalin hubungan dengan AA. Kalau misalnya saya rasa hubungan itu saya nggak dapat apa-apa dari hubungan itu, ya saya lebih baik saya tinggalkan gitu. Jadi kayak misalnya terkadang punya rasa sepi sih ada, tapi saya lebih baik sepi daripada saya punya masalah yang baru. Karena saya orangnya nggak mau terlibat dalam sebuah masalah yang menurut aku tuh harus diada-adain gitu. Sebenarnya kalau nggak ngambil satu keputusan itu sebenarnya nggak apa-apa juga. Berbicara mengenai minta cucu, minta Ivan nikah, diomongin secara langsung sama? Nggak diomongin secara langsung sih. Jadi kayak keponakan saya kan sekarang ikut sama bapaknya di Blora gitu kan. Iya. Yang tadinya situasi rumah waktu kakak saya masih hidup rame kan. Jadi mama papa di saat pensiun mereka terhibur dengan banyak orang di rumah. Tiba-tiba ada sebuah kejadian, cucu mereka yang cuma 2 itu. Ya, ikut bareng papanya sekarang di Blora. Jadi kondisi rumah kan juga jadi sepi gitu. Jadi yang kayak dia berasa banget cuman hidup berdua gitu. Dan sedangkan kakak saya dengan istrinya memang sampai saat ini belum dikaruniai anak gitu. Dan kayak acara keluarga semua pada bawa anak, pada heboh gitu. Ya emang aku nggak punya siapa-siapa. Suatu saat pasti akan terwujud, saya yakin itu. Insyaallah. Oke, Ivan Gunawan adalah sosok yang penuh dengan cinta. Dia memberikan cinta kepada lingkungan sekitar dan banyak sekali orang yang mencintai Ivan Gunawan. Amin. Walaupun beberapa orang yang pernah singgah hidup di Ivan Gunawan, maaf, tampak seperti memanfaatkannya saja. Iya. Misal, lu dianggap kayak mesin ATM. Ya. Mereka hanya menganggap pengen hadiah-hadiah saja orang-orang tersebut. Tidak usah disebutkan nama-namanya. Bete nggak? Sebenarnya bukan bete, tapi saya itu Mana? Indri, ini udah Ya mulai. ini gue dari tadi kan mau baju tapi nggak ada. Jangan Masuk- marah-marah dong. Mana Koko. baju gue? Lu gara-gara tadi malam pulang jam berapa sih? Ih, gue jam 1 kelarnya. Lo pikir Hut Global kelarnya jam berapa? Jam 1 Kan gue lo juga, tahu juga kalau nggak nonton. muat kayak gini badan Lu gue. sih kegendutan, makanya dia itu. Loh, kan biasanya nggak dikasih baju kayak begini. Biasanya kan dikasih kayak gini. Masa kayak gini mulu, kayak nggak ada model. apaan sih ngomong-ngomong gendut dari tadi? Ya, Tersinggung ini tahu? Oh iya sih gendutan dia. Kenapa sih? Enggak, ini Indri. Indri selalu Orang lagi ke kamar mandi ganggu jadi nggak keluar deh. Oh, kamar mandi.
Gun, tolongin Gun, sahabat gue Gun. Aku nggak ada baju, masa gue dikasih baju kayak gini? Ya udah kalau nggak ada baju nggak usah syuting. Ya jengong dong. Bagus nih kayak backing vokal. Hah? Apa kek? Tunggu. Kamu pilih bajunya yang mana? Kamu pilih bajunya yang mana? Bajunya gini. Aduh, nggak Oh, mau. si Seventeen. Ini aja ini, lu gendut Enggak, sih. kayaknya itu nggak muat deh. Gendut sih. Maaf. Ini aja deh, nih pakai ini nih. Nih. Terus? Pakai ini. Bawahnya rok lo itu aja, soalnya yang lain kayaknya nggak muat. Ini juga masih kusut. Kalau enggak, lagi lu sih badan gue sih. Kalau gue mah cantik, pakai api juga bagus. Cantik. Manja. Ayo dong. Kalau nggak ini pakai ini. Udah ini pakai ini. Berdiri nggak? Nih, gini. Dek. Gini, pakai ini. Gini, kalau enggak ini pakai ini. Nanti kalau emang jelek ya udah lo nggak usah syuting dah. Ini. Kayak Sofia Lacuba ya kalau lagi ngambek. Iya. Iya. Cantik. Ya gimana dong ini aja? Dek, kalau nggak ini sama ini. Udah deh, apa aja deh. Kalau nggak ini sama ini, kalau nggak ini sama ini. Nggak jelek Rok kan? lu. Enggak. Ya kalau jelek Kalau lu ya. sampai ribet banget, lu pakai ini aja deh. Tuh udah Ini deh. pakai ya? Yaudah, ganti ya. Iya. Gun, sana aja yuk. Aku belum ganti. Lu mau ganti apa Aku lagi? pakai ini. Biar mau wanita mau tampil. Lu muat nggak baju ini? Ya enggak lah. Oh, yaudah. Gun, yuk kita ngobrol yuk. Ya, Ivan aku ganti Gunawan yuk. baju dulu. Ih, Satu, dua, tiga. nggak gitu caranya. Kalau main layangan caranya nggak begitu, Ebi. Habis gimana caranya? Orang aku pengen main layangan. Kamu tuh kebiasaan nih. Orang tuh di mana-mana laki kan diajarinnya main mobilan, main layangan apa? Masa dia diajarinnya main boneka? Jujur. Makanya Ebi sebenarnya menyesal. Om. Apa? Nih mau tanya, Om. Apa? Ebi kebiasaan diajarin main boneka? Ya tuh Om Ipan Ya ngajarin iyalah, Ebi. masa Ebi ntar main layangan ntar mukanya gosong kena matahari. Jangan lah, harus bagus. Iyalah. Nah, sini. Ebi, lu tambah gendut ih. Iya, Gua aja udah turun 17 kilo. emang iya. Kejar deh. Ih, udah hampir sama, bentar lagi. Iya, seneng deh Ebi. Asik. Ebi emang kenal sama Om Igun. Om Igun mah terkenal. Terus? Habib pernah nonton Om Igun. Di Di mana? mana? Fashion show-nya bagus-bagus. Beneran. Bagus. Kalau kamu suka fashion show bagus, berarti kamu suka seni. Aku Jadi, suka seni. anak itu nggak usah dipaksain, emang main layangan itu bagus. Tapi Iya. kalau emang nggak suka, nggak usah dipaksain Iya, juga. cuman maksudnya kan daripada boneka yang mendingan layangan gitu. Iya, Bang. Ebi main. Tapi enggak, aku dari kecil main boneka sampai akhirnya aku jadi desainer sekarang. Aku tuh gak pernah main mobil-mobilan, aku nggak pernah karena aku takut ditabrak sama mobilnya. Yang ada juga sih ya. mobil-mobilannya yang takut penyok sama lo. Iya Ini sih. kita ngobrol aja yuk. Yuk. Jadi ntar diajarin. Ayo. Pokoknya harus serba bisa Ya ya. udah, ya udah, ya Layangan udah, ya udah. bisa, semua bisa. Ayo Gun, sini Gun. Oke. Aduh seneng loh ada Ivan Gunawan. Susah banget nyari waktu yang tepat untuk ngundang Ivan Gunawan di ada-ada aja dan akhirnya hari ini terjadi. Ya gimana kan? Aku kalau siang tuh memang banyak waktu kan di butik, Iya, ngurus iya. jahitan, terus banyak mainan baru. Jadi harus Mainan bisa. baru Mainan maksudnya apa baru. sih? Sekarang punya online shop. Ini batik-batikan ini Iya, ya? jadi ini yang aku pakai ini batik. Orang lagi ngobrol. Kena mata, kena mata. Tuh. Ayo. Hei, Ya tante, Om. kok Tante, tante? Om. Kok dia tahu sih gue suka dipanggil tante? Ya udah. Ebi. Om Ipan. Om Ipan sama Om Igun. Iya. Udah. Tante Rina jangan ngikutin juga. Maaf. Oh ya, hari ini kan bisa Susi. Iya, Susi nggak ada ya. Om, Undang kita dong ngobrol Susi lagi. kesini. Iya, ini jadi ada online shopnya. Iya, jadi batik sekarang yang itu Iya, Jajaka. jadi batik Jajaka. Kemarin kan minggu lalu baru fashion show Iya, terus iya. udah gitu Iya, sekarang aku nonton. apa namanya lagi siap produksi karena bulan November nanti yang aku showin kemarin tuh akan keluar gitu. Kenapa harus batik? Sebenarnya di online shop itu banyak brand, jadi
ada yang pertama ada Ivan Gunawan label merah, itu memang khusus untuk busana wanita. Nah terus udah gitu kalau Jajaka itu memang aku fokus ke batik dan busana pria. Terus udah gitu ada juga Facan by Irvano yang bikin baju pesta. Betul. Ada juga Marnova yang bikin sepatu. Jadi aku pengennya kayak one stop shopping gitu. Jadi satu online shop tapi one stop shopping. Iya, Tapi jadi tadi Jajaka buat cowok doang, tapi cewek juga ada kalau juga ya? Jajaka sih sebenarnya 80% busana cowok, Awalnya. tapi ya sekarang 20%-nya aku tambahin ke cewek supaya Karena cewek juga pada permintaannya mau. bisa lebih Iya, banyak gitu. nggak apa-apa tapi nanti bisa bikin yang cowok kan Jajaka, yang cewek Jijiki misalnya. Jajaka. Jajaka. Tapi emang salah Jadi satu kecintaan aku tuh juga dulu ya. kenapa pilih Jajaka, waktu itu kan sempat ada acara ke Tasik, terus udah gitu aku jatuh cinta sama batik Garutan awalnya. Terus udah gitu apa ya nama judul temanya. Jadi sebenarnya sebelum jadi label itu judul fashion show aku 2 tahun yang lalu. Gitu. Jajaka itu. Jajaka. Iya, dulu yang fashion show 2 tahun lalu itu emang batik juga? Ya, itu batik juga di Plaza Senayan Man Fashion Week waktu itu. Wow, seru banget ya ternyata bisa berkembang punya bakat ngedesain itu ya. Ya karena kalau aku bermain dengan barang-barang yang mahal, dengan apa namanya klien-klien yang sangat selektif gitu kan. Maksudnya masyarakat Indonesia kan juga perlu ditangani sama aku gitu. Aku dari dulu tuh punya cita-cita kayak misalnya lagi jalan gitu, setelah ada yang jalan pakai baju aku. Terus karena baju di online shop itu kan nggak mahal gitu. Startnya dari 300.000 sampai 1 jutaan lah. Tapi ngomong-ngomong kalau misalnya mau jadi desainer itu dasarnya itu emang harus bisa gambar atau enggak sih? Sebenarnya dasarnya bukan bisa gambar, tapi kita harus punya bakat sendiri, kita punya passion di dalam situ. Karena aku juga nggak pernah sekolah sama sekali. Terus udah gitu, ya. Jadi sekolah desain gitu enggak? Sekolah desain sama sekali aku nggak pernah. Jadi waktu lulus SMA memang karena aku juga kebetulan kan om aku juga desainer. Jadi Om Aji Notonegoro. Jadi banyak melihat bagaimana cara dia membuat baju dan segala macam gitu. Jadi saya bekerja hanya bermodalkan cinta di dalamnya. Oh. Tapi ya Igun ini emang melakukan sesuatu itu pasti dengan cinta, salah satunya ntar. Bagus, bagus. Gini dong. Nah itu bagus. Bagaimana? Kayaknya kalau saya lihat, saya kurusan deh, bajunya muat loh. Hah? Enggak, emang itu bajunya juga gede, Ya, tapi emang bagus. size-nya L, tadi nggak ngecek di belakang ukurannya L. Bagus! Bobo pernah ya, Bo? Pas gue merit kan bajunya Desi yang bikin. Lunas. Lunas. Lunas, sembarangan. Gue mah nggak ada utang. Gue sama Indra Bekti. Tahu utang. Sama lu. Oh iya, bukan nanti. Lunas kan Dibahas. Iya bener. Emang kedengeran? Iya. Lu pakai nanya sih macam-macam. Ngomong bukan kedengeran lagi gimana? Lunas ya? Lunas. Jadi gue bilang kan, Kak Ivan, gue tinggal 2 minggu lagi merit. Baju gue udah dibikin belum? Aduh nanti aja deh, gue belum mood bikinnya. 2 minggu lagi gue merit, Bo. Hah? Beneran itu? Ya, Lu kurusin aja dulu badannya. Ya katanya jadi gitu. kebetulan kan waktu itu punya program bareng sama Gracia gitu kan. Terus kayak gitu cari ide belum nemu-nemu. Jadi kayak 1 minggu sebelum acara baru kita fitting. Itu gimana tuh? Kan itu nunggu mood. Kalau udah deadline-nya terus mood belum muncul? Biasanya mood itu Muncul muncul pas di saat mepet-mepet. Tapi coba Kalau ceritain. misalnya moodnya tiba-tiba muncul setelah acara pernikahan gitu. Udah kelar, udah kelar udah kelar. acaranya. Nah, makan itu dia. Tapi ini nih, Igun tuh lucu deh. Kalau misalnya lagi nggak ada mood katanya ya, dia tuh duduk, terus diajak ngobrol, dia ngomong sendiri ngajak ngobrol. Iya, jadi aku tuh di ruangan kerja, ini kan meja ruangan kerja aku, di depan tuh ruang fitting. Aku kalau misalnya kayak nggak mau kerja tapi nggak ada mood, aku suka ngomong gini, bantuin aku dong, aku pengen bikin baju, aku bilang gitu. Terus udah gitu kalau lagi nggak punya duit juga gitu, bantuin dong, nggak tahu aku ngomong sama siapa, bantuin dong, gerakin tangan aku untuk membuat sesuatu yang keren gitu. Karena kalau misalnya orang kan pasti punya up and down kan, kadang kreatif banget, Ya, kadang ya, ya. sama sekali yang ngeblank. Makanya aku tuh sebisa mungkin dalam 1 hari paling terima tamu tuh 2 atau 3 dan biasanya tuh harus di pagi hari, masih fresh gitu kan dari rumah, misalnya mau ketemu A gitu, udah berhayal kira-kira AA karakternya gini, bikinnya begini gitu. Jadi kalau sesuatu yang kadang dadakan, kadang suka agak ngeblank juga sih gitu. Jadi harus benar-benar Jadi kan seminggu kan, Bo, acara gue berarti Terus, dibikinnya terus. seminggu. Terus habis itu udah lu kurusin aja dulu badan lo, baru lu pakai baju gue. Katanya Tapi dia. kurus, Enggak, tapi ada yang bikin gue sakit hati. Apaan lagi Pas sih? lagi fitting, tuh kan gue kurusan. Enggak, emang bahannya ini gue lebihin aja, lo bukan kurusan. Dia kan gitu. Sakit hati kayaknya. Alhamdulillah saya tuh merasa di hidup saya tuh saya punya banyak penjagaan gitu. Di saat sesuatu yang sudah tidak jalan pada mestinya, pada seharusnya, badan saya menolak untuk berhubungan dengan orang-orang tersebut gitu. Jadi kayak apa namanya,
aku punya prinsip bahwa segala sesuatu kalau memang sudah harus dekat, sudah harus dapat, kita nggak perlu terlalu berusaha juga itu akan dapat. Aku merinding deh. Itu akan dapat gitu. Jadi aku tuh bukan sosok yang kayak mempertahankan segala sesuatu. Enggak gitu, enggak. Jadi maksudnya dengan sendirinya aja. Terkadang mungkin kartu-kartu kebuka, kadang mungkin langsung dihadapkan dengan satu penglihatan yang memang lebih baik tidak gitu. Dan batin itu kan kuat ya, karena memang aku tuh nggak punya modal apa-apa. Aku ngerasa skill aku tuh cuman hati aku yang bisa bekerja sesuai dengan kemampuan aku gitu. Jadi kalau misalnya kayak berteman juga seperti itu. Ada saatnya memang teman yang bisa diajak ngobrol, ada teman yang bisa dekat dan saya berusaha untuk mengenal semua banyak orang, tapi nggak semuanya itu adalah teman gitu. Paham nggak sih? Ya. Sempat ngerasa kesepian nggak? Sering. Kalau lagi kesepian biasanya saya mencari film-film drama, saya nangis, tapi habis itu udah hilang lagi gitu. Terkadang kalau misalnya kayak ngumpulin orang hanya untuk tertawa, ngobrol, makan, tapi sebenarnya hati saya nggak ada di situ. Sering seperti itu. Oke. Jujur kan aku? Jujur banget dan hanya bisa ditemukan di sini di Air Kejujuran. Jangan kemana-mana, tetap di Ada-Ada Aja. Cuma seorang menunggu dia, saya cewek dia, tapi dia bukan, dia cuma seorang. Padanya kau setia, kau setia, kau setia. Sebentar. Iki. Iya. Biasanya kan bawainnya lagunya lagu-lagu terkenal. Itu terkenal di zamannya itu. Jelek Tahu banget. nggak itu penyanyi siapa itu? Lagunya apa sih Lagu judulnya? Judulnya Setia. Setiap Oh, tikungan yang ada yang nyanyi siapa? Masih Madam Ivan kayak kalau zaman itu ya. Enggak, Oh, udah enggak, gue. udah. Kalau Madam Ivan tuh yang Ija. Yanya. Jangan gila dong. Jadi Nyanyi dong yang tadi Setia, lagunya, setia. Setia. katanya Ya. cek. Nyalain mic-nya 2. Cek. Mic-nya Ivan Gunawan. Yuk. Katanya kau setia, padahal setiap tikungan ada. Kau bilang kau setia, aku lupa liriknya. Jadi ini kayak 2 tahun lalu aku bikin single judulnya Setia Setiap Tikungan Ada. Aku bikin video klip promo apa. Dari awal promo sampai akhir selesai promo gue nggak hafal-hafal lagunya. Jadi kebetulan dulu punya asisten kan Uya. Jadi Uya tuh selalu di depan. Oh, dia ngasih matador. Oh, Habis iya. udah pakai ngedance, pakai Tadi, apa ada apa. ini yang kejadian lu lagi promo di salah satu TV dengan acara musiknya, lu yang udah bawa penari dan lain, taunya kameranya ke Oh bukan pesawat. lagi, oh itu pernah ada acara udah pagi-pagi buta keluar kota. Pokoknya kalau dia ngikutin budget udah nggak mungkin aja. Nah, terus? Tapi karena saking Pakai disebutin. Ya emang begitu Iya, kan, benar, namanya ya udah. promotion. Jadi saking ya udahlah gitu, udah berangkat. Bawa penari. Bukan lagi, gue udah latihan langsung penari gue pakein baju, ya kan. Terus? Pas gue lagi nyanyi itu gambarnya pesawat lah kemana, muka gue paling cuma 15%. Udah pakai penari. Ya Allah. Cidi kan? Cidi. Sedih. Iya. Sabar Kenapa? ya. Itu lu nanya nggak alasannya kenapa? Oh gue nggak nanya. Karena Ya itu udah berangkat Uhud TNI apa Jadi gitu. kayak itu bagusan tuh ada pesawat ya. ada penerbangan apa gitu. Semoga gue nggak ada. Kayak air Sekong show itu. gitu kali Bukan ya. lagi. Terus udah gitu selalu kalau sama TV kalau lagi talk show gini kan nanti diselinginnya pakai lagu. Gue baru nyanyi belum masuk rap udah iklan. Dipotong. Ya Gede Allah. nggak? Sabar ya. Lu kan marah kalau setiap talk show terus habis itu nyanyi diselingin iklan. Dikasih nih satu segmen lu nyanyi apa nyanyi nih nggak lagunya? Gue nggak hafal udah nggak hafal. Ribet lo. Ini ada teksnya. Enggak. Ada teksnya. Ah? Ada Ayo teksnya. nyanyi. Udah deh nggak usah nyanyi. Udah. Nyanyi. Igun tuh soalnya bagus. Ija masih apa nggak Ija? Nggak hafal juga, kayaknya Ya memang Allah. aku tuh nggak ada passion di nyanyi gitu. Tapi suara lu bagus loh Gun sebetulnya Gun. Dan itu suaranya nggak terlalu banyak diedit-edit loh Cuco.
Ya sebetulnya modal suara tuh bagus loh deh kalau Ada kok nyanyi. modal. Aku tuh tau gak sih, aku kan punya kayak khayalan yang tinggi Selalu gitu. bukan. Aku tuh pengen kayak waktu nyanyi gitu kan, terus udah gitu ternyata lagu aku laku, terus udah gitu aku nyanyi kayak rame Celine banget Dion. orang gitu pada semuanya gitu. Ternyata nggak ada yang apal orang juga. Ya Nggak gimana terjadi. nggak apa? Orang penyanyi aja nggak apa gimana Aku juga nggak apa? apal. Paling enggak lu impiannya kan ada ke situ. Iya ada Nggak judulnya apa-apa setia. lah. Setiap tikungan ada. Setiap tikungan. Nah Dan tapi itu terjadi loh, A. setiap tikungan adanya. Gimana sih ceritanya? Walaupun aku sepi, tapi setiap tikungan tuh ada gitu. Ada Berarti polisi dia tidur. Berarti Ivan adalah jomblo yang berkualitas. Iya benar. Nggak punya pacar tapi yang suka banyak. Amin. Oh curhat sama kayak dirinya sendiri. Apa sih? Enggak, aku kan ke Igun. Enggak lu mau pamer diri sendiri. Ke Igun. Tante Lina sama siapa? Sama siapa sih? Masih jomblo. Masih pencarian. Mas Jomblo. Jomblo. Nah kalau Igun katanya lagu nggak pernah hafal tapi kalau menilai penampilan orang dia hatam sehatam-hatamnya. Coba Nah dong. itu juga kayak misalnya gini ya, aku tuh sebenarnya kadang gini, kayak mau syuting gitu ya, aku tuh kayak nggak punya modal apa-apa harus ngapain, tapi di saat memang ngelihat sosok orang gitu, tak dan alhamdulillah tuh kayaknya bener aja gitu. Iya. Padahal asal ngomong doang ah. Banyak ilmunya Igun tuh. Ilmu apa? Ilmu Oke, kita Ya. akan meminta Ivan Gunawan menilai kostum orang-orang yang ada di foto-foto yang akan kita tampilkan. Oh, iya. Karena kita masuk ke Mulutmu Harimaumu. Ini dia foto yang pertama. Silakan Nikita Nikita Willy. Willy. Foto satu, kedua, ketiga. Nikita Willy itu padahal keren ya, dia tuh sosok yang keren, tapi terkadang gayanya suka tua, lebih tua dari umur dia gitu. Padahal Jadi masih kecil iya, ya. dan dia tuh bentuknya kecil, jadi harus menggunakan baju yang katingannya tuh simple gitu. Oke, di yang foto pertama yang pakai baju putih. Keren banget, aku suka lihat dia pakai rok mini tapi juga jangan terlalu pendek. Aku suka tatanannya, aku suka. Terus udah gitu kalau yang di sini sih cenderung oke sih. Yang putih yang tengah juga. Yang tengah juga oke, tapi kalau aku yang punya baju mungkin nggak aku pakein kalung karena detail bajunya tuh udah bagus. Iya. Oke. Yang ketiga. Kalau yang awarding itu bagus lah ya. Yang awarding bagus, tapi yang itu aku bilang kalau misalnya badannya yang kecil-kecil, yang tiny itu jangan terlalu banyak detail yang berlebihan gitu. Gue pernah nanya ke Nikita Willy mengenai kenapa selalu pakai heels. Katanya emang tinggi badannya. Iya, emang tinggi badannya. Terus kenapa tampak seperti dewasa? Karena dia terbawa karakter di sinetron, kata dia gitu. Padahal harusnya bisa bedain ya kapan sinetron, kapan hari-hari ya. Kapan hari-hari ya. Iya. Tapi itu balik lagi ke selera kali ya. Ya, betul. Selera berpakaian orang. Lanjut. Oke, foto kedua. Silakan. Syahrini. Ya. Yang pertama, yang Michael Jackson ala-ala. Ya kalau Syahrini sih sebenarnya nggak bisa dikomentarin ya karena dia kan setiap kali penampilan tuh ganti. Stylenya beda-beda. Saya tuh mengenal Syahrini dari pertama kali dia bikin single Kau bohong lagi-lagi. Waktu dia baru dari Bogor, dia bikin video klip pertama tuh aku yang nanganin gitu. Dia launching album juga aku yang nanganin gitu. Jadi memang dia tuh memang punya sense of fashion yang sangat tinggi. Ya. Punya koleksi sepatu yang banyak, memang suka akan itu gitu dan apa yang dipakai oleh dia selalu menjadi buah bibir perbincangan masyarakat Oke. gitu. Yang kedua pakai jubah itu terlalu ketat nggak sih Gun? Sebenarnya dia kan memang tidak berhijab sebenarnya itu kan lagi promo ini ya lagu religinya gitu. Kalau nggak salah foto itu akhirnya diedit jadi pisang ya. Jadi Banana. aku pernah lihat di sosmed gitu jadi gitu. Kayak semalam aja di Global TV aja dia pakai baju lucu pita-pita. Itu keren banget, pita-pita gede banget iya. ya. Terus yang aku juga nonton tuh yang dia nyanyi lagu bule pakai ya itu. Hah? Plastik. Lampu merah katanya. Yang first light, Kata lo? yang first light. Enggak. First light. Jadi apa namanya? Yang kayak ditabung itu kan Iya, semalam kan. pakai plastik gitu. Jadi buat aku kalau misalnya tampilan standar ya bukan Syahrini gitu. Oke. Kalau yang putih ini oke itu mah aman banget ya. Iya. Oke, itu Selanjutnya. Syahrini. Kalau yang ini kayaknya terinspirasi dari alam ya. Michael Ada Jackson. Mbah Dukun. Jadi sebenarnya sekarang ini kalau kita berpakaian itu yang paling penting kita tahu personal style kita seperti apa. Bagaimana dengan foto selanjutnya, personal style-nya seperti apa? Silahkan. Oke. Silahkan. Ya, jadi Saipul nangis Jamil. dong. jadi yang lagi biru ini Bang Ipul lagi terinspirasi oleh Bunda Dorce ya. Dan pada waktu era boyband itu kan kayaknya makeup ala-ala Tomingse ya. Ya, FCX. Jadi pulen gitu kayak pengantin-pengantin Sunda. Bener. Ya.
Tapi sebenarnya Bang Ipul itu kalau Bang Sampai Ipul itu kuning begitu mukanya. bukan lagi. Bang Ipul itu sebenarnya kalau didandanin sebenarnya cakep loh orang itu. Emang Sebenarnya. sebenarnya Sebenarnya. Iya, Sayangnya, sebenarnya cakep loh orang itu. aslinya. Aslinya. sayangnya, Ya sayangnya ya kadang-kadang kan juga suka gitu ya. Gitulah pokoknya lah. Yang tapi kedua, kalau yang yang bermotif kedua. ini lumayan lah ya. Ya yang bermotif ini lumayan. Apa lumayan mukanya atau bajunya? Bajunya. Kalau aku sih lebih suka Bang Ipul agak padat ya badannya dibandingin pas lagi kurus-kurus gitu. Ini Kenapa dua-duanya emang? cukup kurus ya. Mana? Dua-duanya kurus. Ini kan itu kurus banget itu zaman-zaman boy band. Kalau yang kanan kan padat, kalau yang sekarang udah hampir bleber. Tapi kalau siapa namanya itu? Jamaluddin Purwanto. Ya, Sabu Jamil. Selalu ada kesalahan ketika tampil. Tapi kalau dikasih tahu dia nurut nggak? Kalau sama aku sih mungkin masih ada nurutnya. Kalau sama yang lain aku nggak tahu Jadi deh. dia tuh tergantung orangnya kali ya. Iya. Nggak tahu siapa. Nggak tergantung pawangnya Lah itu iya, kan Igun. makanya. Orangnya kan dia. Gitu. Oke, sip. Itulah dia komentar dari Ivan Gunawan, keren. Nggak ada lagi. Nggak ada, gatel ya. Komentarin yang ada di sini aja. Oke, ibu-ibu ada penonton nih pakai jilbab sini. Kita pilih ya satu orang ya. Mau dikomentarin bagus jadi ilmu kan? Sini, ini pasti dapat koreksi dari Igun. Sini. Silakan. Ada satu atau dua? Terserah. Satu dulu. Oke. Silakan. Jangan duduk, Bu. Silakan. Sini berdiri aja. Satu aja ya. Satu aja. Ibu namanya Ibu siapa? Bu Ibu Welpi. Welpi. Maju Bu, Bu Welpi. Saya kurus pakai Welpi. Sini. Ya, pegang Bu. Kalau aku cuma ingin berpesan kepada perempuan-perempuan berhijab, usahakan panjang bajunya itu 75 cm dari atas. Jadi kalau misalnya pakai blus yang terlalu pendek, bentuk pinggulnya juga masih terlihat ya. Terus udah gitu, panjang tangannya juga terlalu pendek Bu, harus kurang panjang sedikit gitu. Jadi apa namanya? Sebenarnya modifikasi baju muslim itu sangat mudah loh. Jadi nggak selamanya kita harus tutup blok gitu. Tetap harus ada gayanya, ada fashionnya, Tetap pasti jadinya fashion ya. keren gitu. Dan tapi perpaduan warnanya hari ini seger banget. Iya. Saya tuh paling suka ngeliat wanita yang berhijab menggunakan jilbab atau wilayah atasnya itu yang berwarna karena Bisa disentuh. kita kan nggak pakai rambut ya, udah nggak pakai rambut. Jadi warna yang ada di jilbab itu bisa mencerahkan kulit kita gitu. Jadi kalau terlalu sering senang pakai baju hitam, ya mukanya juga jadi gelap terus gitu. Make upnya gimana? Buat ilmu ya. Make upnya bagus, alisnya cucok, ya kan, bulu matanya juga bagus. Oke, ada. Nah, Iya. satu lagi nih. Kalau ini bagus nih, ini bagus aja sini. Nah, sini. Sini, Igun, nah. cantik banget. Nah, itu dia. Cantik banget, aku suka, gayanya keren. Pacarnya ya? Bukan. Hah? Itu siapa? Itu anaknya, temannya, mamanya Om Gilang Diga. Oh. Kalau ini bagaimana? Kok kayaknya malu-malu gitu dipanggil kamu ke panggung? Iya Iya. kan, aku kan masih kecil. Oh. Aku suka banget sama makeup dia gitu. Jadi sekarang ini perempuan-perempuan jangan pernah takut pakai lipstik yang berwarna kayak merah, shocking pink, bahkan keunguan. Itu bisa seger banget karena riasan makeupnya kan juga flawless ya, simple. betul. Hari ini aku suka perpaduannya Bajunya keren juga kok. bagus ya. Bajunya juga bagus. Bagus. Keren banget, nggak ada masalah. Oke, terima kasih. Makasih ya. Terima kasih, silakan. Iya. Igun, ngerasa nggak sebetulnya Igun jadi dekat dengan kaum muslimah juga? Iya, sebenarnya sih saya bersyukur sekali 80% nikmat saya itu dari perempuan. Ya, Jadi ya saya bagaimanapun juga harus bisa lebih bisa menghargai perempuan, lebih bisa mengerti kebutuhan perempuan seperti apa gitu. Jadi kayak yang itu aku bilang bahwa tahun ini tahun yang sangat luar biasa. Banyak banget kesempatan-kesempatan yang Allah titipkan ke saya gitu. Saya bikin baju muslim, saya bikin Baju batik. desain kerudung gitu. Iya, Jadi perhiasan, kursi, semua didesain sama dia. ya sebenarnya kalau itu kan memang rekanan temen kan, dia punya teman punya furniture dan punya perhiasan. Jadi aku keluar kayak seri aku gitu aja Iya, sih. iya. Sebenarnya aku nggak terlibat langsung di situ. Jajaka dibikin juga. Iya, jadi kalau kayak online shop ini memang
aku tuh berharap mungkin ke depannya kayak misalnya di dunia kan ada Zara, ada Topshop. Kenapa Indonesia nggak punya gitu? Jadi itu kayak mimpi saya ke depan sih. Mimpi Amin, yang pasti amin. bisa jadi kenyataan Amin. ya. Oke, banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali dari seorang Ivan Gunawan dan pasti jadi inspirasi buat kita semuanya juga. Dan akan banyak kejutan-kejutan yang akan terlontar dari mulutnya. Ya. Nanti Yaudah. kejutannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetapi ada aja. Ayo goyang demam, biar hati senang, pikiran pun tenang, galau jadi hilang. Ayo goyang demam, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang demam, biar hati senang. Jika ku buka mata ini, ku ingin selalu ada dirimu dalam kelemahan hati ini. Bersamamu aku tegar. Menurut saya suaranya sih bagus, nadanya tapi- pas, tapi- interpretasi lagunya Apanya? tegar tapi gitu, tegar tuh tegar masa gitu. Emang nggak bisa dinaikin ya itu mic-nya? Kenapa sampai bongkok begitu sih? Karena nggak bisa naik lagi mic-nya. Om bisa naikin mic nggak? Bisa lah. Mic kamu mau aku naikin? Yang itu. Susah udah di itu. Tapi kok tadi tegarnya gitu, kok tegar kayak gimana? Coba kalau tegar yang Kalau beneran. tegar. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu disenang, sekarang ku disayang. Itu mah tegar itu, Bang Amen. Aku punya mic ajaib. Apa? Kalau ku lempar, nanti suaranya beda. Iya, Gimana kok Tante coba? berdiri deh. Apa? Tante berdiri. Apa sih? Oh, Tante Tante, berdiri. kalau dilempar suaranya beda. Heeh. Kalau Tante. dilempar. 1, 2, 3. Nika Ardila. Hop. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Bunyinya gimana? Bagus. Remnya. Bu. Malam. Rambutnya. Lagi dong, Rin. Lagi dong. Malam. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Oh, oh, oh. Bisa bagus. Hanya satu keyakinanku, bintang kan bersinar Rambut. menerpa hidupku. Rambut. Bahagia kan datang. Ini ada juga. Ini juga bisa. Bantu mainnya aja. Ini bisa nih. Nih. Tadi kamu jadi suara siapa? Nika Dila. Nika Lila, ini bisa. Kevin bisa suara apa aja? Ini bisa Ayo, suara apa? suara Ija. Ayo, gimana? Ayo. Ija. Suara Ija. Ya ampun, lo mah pengen banget gue nyanyi apa? Ija. Enggak. Ija, ya nggak di situ, nadanya nggak di situ. Ya, ulang. Tahu nggak dari awalnya? Awalnya coba awalnya. Ulang dari lempar. Oke. Ija. Tadi jadi siapa? Nika Ardila. Keren banget suaranya. Gue juga punya. Jadi apa? Siapa? Ija. Ija, Nyanya. jangan gila dong. Ih nggak enak ah. Aku malu udah suruh nyanyi gitu. Pantesan gak laku. Iya. Aku ada. Coba. Tadi aku Nika Ardila. Pingkan Mambo. Kenapa lagunya enggak? Siang kan? Siang dan malam. Siang dan malam aku. Dari makan
Kemana tuh dengan Mambo ya? Kemana ya pengen Mambo ya? Bibirnya dong, bibirnya. Hah? Siang dan malam. Gue lupa bentuknya jarang di TV. Gue lupa. Ya Allah, Jong. Balikin ke Tante Balikin Rina. lagi. Balikin, Ini dia. balikin. Ebit GAD. Kawan coba dengan harapan jawabnya. Ketika ku tanya mengapa Selanjutnya, Gue please. Gue. Kabayan. Kabayan, Capcus. Kabayan. Kabayan. Capcus, kabayan. ini teh ada apa tuh Nyi Iteng? Ini ada apa ini rame-rame di sini? Saya mah tidak suka kalau begitu. Ya, jadi kalau saya ini, kalau misalnya bisa Oh, cukup kan. Gue udah kurus. Gue fitting yuk hari ini. Gue udah kurusan nih. Gue bilang gitu, fitting. Emang kegedean, Lu ngaku nggak? Iya emang itu gue gedein. Kegedean, dia bilang, tuh kan gue kurusan. Enggak, emang bahannya gue lebihin banyak. Biar kelihatan kurus aja. Sakit hati. Tapi bajunya keren banget. Keren banget aku lihat dulu. Jadi itu dia, makanya kalau kita membuat sesuatu itu dengan cinta ya, pasti jadinya tuh kayak kita tuh kayak involve masuk ke dalam gitu. Yes. Apalagi kalau misalnya menangani pengantin, itu harus ngobrol, maunya kayak apa deh. Terus udah gitu suasananya kayak gimana, dekornya kayak gimana. Terus nanti kamu di kawinan itu mau ngapain aja. Jadi Secara sekali seumur iya, hidup ya. Jadi itu akan terlintas di imajinasi itu seperti apa Betul. gitu. Jadi sekarang senang banget bisa menyentuh semua kalangan, Iya, menengah ke atas maupun menengah ke pengennya bawah. seperti itu. Karena kayak program-program yang aku bawain juga kan bukan semua yang nonton kalangan atas ya Iya, kan. iya. Kayak misalnya aku berkolaborasi dengan salah satu merek baju muslim gitu, bikin kerudung. Seneng aja gitu ngeliat postingan Instagram tuh pada posting pakai kerudung aku Iya. gitu, terus pakai Kepuasan baju aku. tersendiri. Iya, ada kayak wah bikin apa lagi ya besok, Oke. bikin apa Dan lagi. Desain baju. satu lagi, Dan Kak Ivan ini nggak bisa diganggu, Bo, pikirannya. Misalnya gini, Kak, gue mau married tanggal sekian nanti di sini gitu kan ya. Oh gitu ya, mau married, mau temanya apa? Mau temanya gini, Kak. Terus gue ngasih ide. Gue tapi maunya gini, jangan so cantik, nggak so cantik. Ide lo tuh murahan. Tuh katanya ngobrol dulu. Iya, Itu hasil Jadi obrolannya. dia udah ada di sini, udah nggak so cantik. Lu cantik di tangan gue. Iya, dia Jadi kemarin nggak makin usah. cantik kebantu sama lakinya aja ganteng kan. Astagfirullahaladzim. Enggak, emang cantik, enggak. Tapi baik loh, sampai dari priwet gue sampai nikah ditemenin mulu loh. Oh iya Itu kan benar-benar. karena laki lo cakep, coba laki lo harem, gue gak dateng lah. Nah, Iya. nemenin orang, ngedesainin baju, priwet ditemenin, ngelihat pengantin sering banget. Lu kapan, Gun? Kapan gue? Kok gue nanyanya? Ya gue nunggu Rina deh, gak enak gue Loh, sama sampai kakak. gue. Nunggu Ebi gede ya? Ya udah gede. Segede mana rumah. lagi sih, Bi? Aku kan masih kecil. Katanya kan tersiar kabar beberapa kali Igun dekat dengan perempuan dulu sama Rosa. Kemarin-kemarin sama Ayu Ting Ting. Kemudian Hempas, ada lagi Hempasnya gimana? Hempas. Aduh, baru kemarin loh prinsesnya datang. Hempas Masih datang ternyanyian. lagi, hempas Terus udah gitu, datang lagi. cita-citata, Iya. Hempas. Datang lagi. Itu kenapa? Ya kalau aku sih sebenarnya kalau misalnya mencari pasangan hidup itu kan kayak buat seumur hidup gitu kan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang nggak kena di hati ya untuk apa diperjuangkan gitu. Namanya juga mencari yang terbaik gitu. Lagi pula kalau misalnya kayak mau deket gitu kan harus dua-duanya memang pengen deket sih gitu. Dulu sama Rosa, pas dulu ABG Dulu ya? waktu sama Rosa aku kelas 2 SMP, dia waktu itu 2 SMA. 2 SMP. Heeh. Hah? Dia 2 SMA? Iya dia kan Iya. lebih tua 2 tahun dari aku. Tuh, Hari tuh. ini Rosa ulang tahun. Hari ini happy birthday! Ulang tahun Rosa. Oh iya Rosa ulang tahun. Minggu depan hari Kamis Irfan Hakim ulang tahun. Siapkan ini kejutannya. coba Ayo lihat itu aja Ayu tuh. Ting Ting putus tahu kan? Katanya Irfan Gunawan seneng lihat Ayu Ting Ting putus dengan Sahir. Bener? Hah? Katanya lu seneng. Jawabnya apa ya? Orang itu ada headline. Katanya lu seneng. Ya kalau media kan ala-ala ya. Enggak kan gue pernah nanya di panggung. Bagaimana pendapat Ya tapi Anda? kan lu nanya, ini kan siaran langsung, PA. Itu juga secara langsung. Itu secara langsung di panggung secara langsung gue nanya. Kadang-kadang kan kalau siaran langsung jawaban suka seadanya. Ya lu berdiri terus gue Segmen puterin. Segmen 1. Gak apa-apa biarin. Biarin emang dia mau pulang kayak itu. Siapa? Bija Yellow. Ya kalau Jadi dari tengah gue Ya lu kelilingin. ceritain dulu. Gue kelilingin. Ivan Gunawan, dengar-dengar Ayu Ting Ting putus dengan Sahir. Bagaimana perasaan Anda? Seneng kata dia.
Spontan, itu Ya spontan kalau ya, aku Bo? sih kalau terus terang sih aku senang. Karena Ya maksudnya berarti kan nggak cocok sama Sahir. daripada dipaksakan. Daripada dipaksakan karena Daripada kan udah Ayu sampai karena Ayu menikah. kan udah pernah gagal gitu. Lagi pula Ayu itu yang aku tahu sosoknya tuh memang hangat banget sama keluarganya Ya, gitu. ya, Jadi aku sih berharap bahwa apa yang dipilih sama Ayu tidak mengecewakan kedua orang tuanya gitu. Tapi kan Ayu sama Syahir awalnya dari penggemar sih. Dia Ya. penggemar Ayunya akhirnya yang disukain sama penggemarnya sama si artisnya juga. Jadi kan kayaknya wow banget gitu. Ya. Terus emang nggak cocok menurut kamu? Kalau aku sih prinsipnya ya cari yang deket aja deh, yang maksudnya yang bisa berkomunikasi bagus gitu. Maksudnya, Senang bukan berarti ada kesempatan untuk maju enggak, kembali. enggak, aku sama sekali enggak. Aku enggak mau Udah memikirkan ilfil kayak sama gitu. Ayu. Bukan ilfil, tapi maksudnya kayaknya ya udah cukup aja. Lebih baik jadi teman aja. Padahal usahanya udah luar biasa loh, ngasih cincin Gue juga tadi. dikasih cincin sama David, sama Ivan Gunawan. Dipakai. Ya aku mau pakai kemarin Ayu waktu Ting Ting itu. dikasih katanya nggak dipakai sama Igun. Kurang Mendingan gede kasih kali ke gue berliannya. pakai dah. Apa? Mendingan kasih ke Yang gue pakai. yang dah. ada hati sama lo. Iya maksudnya apa aja lah teman-teman persahabatan. Ebi mau cincin. Aku mau. Aku kan matle. Matle. Gitu kalau misalnya aku sih maksudnya kayak aku sih sempat kayak komentar gitu kan, misal denger gitu kan, Ayu putus, alhamdulillah, aku seneng aja gitu. Ya udah kalau gitu aku Alhamdulillah nggak sedih. sampai menikah dan cerainya justru pas menikah aja gitu ya. Iya gitu. Iya, iya. Nah kok cita-cita tak? Kenapa cita-cita? Dari Ayu Ting Ting kan udah gitu nggak jadi. Udah gitu ke cita-cita tak. Ini dia, Tuh. kembali berhubungan Ivan Gunawan Cita-Cita bakal CLBK. Enggak. Apa namanya Masih kemarin? dibikinin baju ya? Enggak, kemarin ya maksudnya kemarin kan dia mau konser ke Korea, terus udah gitu ya memang sempat datang ke butik dan bikin baju gitu. Ngerasa Sempat- digunain gak sak sama cita-cita tak? Oh enggak, aku juga dapat juga kan. Maksudnya kalau orang bikin baju ya bayar. Oh gitu. Oh Iya. bukan. Enggak lah, emang gue gen otak. Enggak lah. Jadi maksudnya profesional maksudnya profesional. profesional aja gitu. Tapi pernah tersiar kabar katanya Igun tuh deket sama cita-cita tak. Itu pelarian gara-gara sama Ayu Ting Ting Sebenarnya sih ditolak bukan ya? pelarian, karena pada waktu itu juga akhirnya ketemu di lokasi, terus akhirnya deket gitu kan. Terus udah gitu kemarin kan juga ribet bahwa dia ternyata udah punya suami, terus udah gitu suaminya juga kayak apa namanya tuh? Kayak apa? Somasi segala macam gitu kan. Terus Maksudnya dulunya juga dituntut. Nah, bukan lagi. Jadi maksudnya mau memulai sesuatu yang bagus, tapi Males kok ya. ternyata kayak gitu. Jadi ya lebih baik mundur gitu. Nah, setelah permasalahan itu beres, ya akhirnya kita bisa berkomunikasi lagi gitu. Tapi kan habis itu cita-cita dapat ada pacaran lagi nih. Ya. Habis itu dia putus. Nah pas Ya. sudah putus sekarang Katanya CLBK ketemu lagi. Enggak. masa Kau suruh katanya milih? ada gosip dia balikan lagi. Nah itu dia makanya tadi CLBK. Nah kalau suruh milih antara Ayu Ting Ting, Atau Cita-Cita cita-cita tak. Ya Ayu Ting Ting lah. Kenapa sih? Kenapa? Nggak tahu, aku kalau sama Ayu tuh kayaknya emang udah suka gitu. Jadi kayak mungkin rasa sayang itu rasanya kayak misalnya sekarang saya sama Rosa gitu. Mungkin nggak cocok jadi pacar, nggak cocok jadi pasangan hidup, tapi kita bisa jadi partner Ya. gitu. Jadi kayak kita punya ketergantungan yang nggak bisa dinilai dengan apapun itu. Betul. Gitu. Jadi chemistry juga sebenarnya udah lebih dari sekedar pacar. Iya, dan sebenarnya. ada respect juga di situ. Jadi kayak berasa tuh jadi kayak pengen Akhirnya jadi ada kayak kasih sahabat gitu Iya, kali ya. jadi kayak gitu. Karena kalau misalnya kayak berita gitu kan, kayak apalagi kayak di follower di Instagram tuh banyak foto-foto aku yang udah pernah sama Ayu tuh digabung-gabungin lagi gitu, yang kayak gitu-gitu sih. Halo? Halo? Telepon siapa ya? Halo? Halo, Lagi di mana? Hati-hati. lagi di Facebook kan? Oh iya udah. Ayu. 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 Ada Ivan Gunawan di sini. Terus kenapa? Ini. Yuk. Kata Igun, masa katanya dia senang lu putus sama Sahir. Allah, astagfirullahaladzim. Ayo. Irfan Hakim ini pasti live ya. Ya iyalah. Dasar lo emang lo kalau telepon gue cuma ada perlunya doang. Ayo. Kata Igun, dia seneng lah. Seneng karena katanya alhamdulillah lu nggak sampai menikah kalau memang nggak cocok. Oh. Mau ngomong sama terakhir ngobrol sama Igun kapan sih? Udah lama banget. Kangen. Enggak, hari Senin minggu lalu kamu di Surabaya. Oh iya. Jadi minggu lalu kan dia. Halo? Halo? Ayu, Ini dong. masih inget aku nggak? Ingat lah, Igun.
Kemarin kan dia ada show di Surabaya, aku juga ada acara di Surabaya. Kayak berharap satu pesawat gitu, ternyata pesawat aku berangkat duluan dia belakang. Ya, Rangga sama cinta kali lu. Ayu. Tadi kan gue nanya, kalau suruh pilih cita-cita apa, Ayu Ting Ting, langsung dia mantap banget. Ayu Ting Ting lah, kata dia gitu. Iya. Jangan so cantik loh. Ayo, hidung aku udah mancung kayak orang India, mau nggak sama aku? Masya Allah. Udah dibewokin loh Igun sekarang. Rambutnya digondrongin loh, yuk. Extension dia tuh. Kulitnya sekarang dihitemin. Badannya digedein. Ayu, nih Igun mau menyampaikan sesuatu sama Ayu mengenai putusnya kemarin. Ngomong kayak apa kek? Lu mah kayak ibu-ibu. Nanya apa sih? Udah ini aja lagi briefing di sini, Bentar. Yuk. Ayu, Ya. kapan pakai baju aku lagi? Kapan ya? Emang Nanti nggak ada kegedean? acara lagi ya, bener ya, boleh ya. Kemarin-kemarin kan sempat nggak boleh. Oh, nggak boleh. Ya iyalah nggak boleh, maksudnya nggak nggak boleh boleh pakai gimana? bajunya Igun karena kalau pakai baju Igun pasti kegedean.